Selamat siang pemirsa, saya Feni Rose akan hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan untuk menguak kisah dan kasus para selebriti. Semuanya akan dikupas secara tajam, setajam silat. Yeah. Ganti kamera dulu. Set. Howdy. Ngobrak, ngobrak, ngobrol, ngacak. Ngobrak, ngobrol ngacak. Gofar Manisukan balik lagi di Ngobrak, ngobrol ngacak. Kali ini gue bertemu dengan seorang yang suaranya tuh gue selalu denger tuh TV-TV yang jual-jual properti. Tapi juga sebelum itu ada acara siang-siang di TV. Pas gue liat di TV, ini kayaknya orang judes banget deh. Mbak Feni Rose, apa kabar Mbak Feni Rose? Halo, apa kabar? Terima kasih lo memperkenalkan aku bukan dengan dulu gue waktu kecil sering banget nonton dia. Untung gak gitu. Makasih ya. Kayaknya gimana gitu ya? Iya. Iya. Tapi soalnya nyokap gue ngefans banget sama lo, waduh. Iya. Tapi sejudes itu gak sih Mbak Feni? Iya. Emang judes? Tanpa perlawanan. Iya katanya. Iya, judes. Soalnya kan waktu disilat tuh kayaknya gila, gue kalau buat salah sama dia nih dimarah-marahinnya segimana nih ya gitu. Iya. Lah. Emang gitu? Iya. Tapi emang kalau di masa-masa tertentu kalau lagi marah ya memang judes. Kalau lagi PMS juga. judesnya maksudnya pas marah tuh lebih ke apa tuh? Lebih ke yang tegas atau benar-benar ngeluarin kata-kata yang gimana gitu? Oh enggak, kalau kata-kata sih enggak tahu gimana kayak. Ada yang nanya tetap. atau gerendeng Judes aja. sih, enggak sih. Kalau lagi ngomong misalnya lagi ada apa gitu ya ngotot, ngomongnya ngegas. Ngegas itu dari lahir kayaknya sih. Dari keluarga itu kalau ngomong ngegas semua. Oh semuanya. Oh gigi 3 langsung ya. 2 tak. Kan dari Jawa Timur aslinya kan. Surabaya? Jawa Timur, Malang. Oh Malang. Oke. Kan kalau ngomong tuh memang kan emang kita begitu, kenceng dan kulturnya. lebih ya gitu. Jadi ya emang satu keluarga tuh kakak beradik tuh perempuan semua. Oh semuanya. Semuanya 4-4-nya tuh perempuan. Oke. Jadi ya rata-rata ngomongnya tuh gitu. Jadi kalau kita lagi ngomong tuh ya, terus suami-suami kita tuh bertanya, ngomongnya biasa aja nggak? Lah ini biasa. Kalau orang nggak tahu, ngomong biasa. Kalau orang nggak tahu, lagi berantem apa gimana sih? Keluarga gitu. rukun nggak sih sebenarnya? Gas ngotot gitu tuh, gitu. Oh gitu emang. Oke. Nah kebawa tuh, kebawa. Sebenarnya kalau yang di bawa acara yang itu Silet. itu sih sebenarnya memang karakter aku ya. Cuman kan disesuaikan dengan konsepnya. Oke. Jadi itu kan ya penghayatan lah. Tapi ya itu tetap karakter aku gitu. Dari awal tuh gimana sih? Oke, sebelum ngomongin silet deh, kita kan ngomongin soal deterjen nih. Iya, betul. Kan aku baik banget ya itu ya. Iya, wah itu ibu banget gitu kan. Dengan aku di branding dengan betul. bijak, sopan. Ada orang yang nggak nyangka bahwa baju ini wangi, tetap iya udah gitu. Terus akhirnya kayak ibu rumah tangga yang nggak judes gitu. Nggak judes, hemat, menantu idaman banget. Banget gitu kan. Nonton waktu itu umur berapa? Saya dikasih tau paman saya. Aduh. Belum lahir waktu itu ya. Itu deterjen kan 2001 ya? 1900. 98 atau 99. Oh 99. Kan pas Christmas. Kayak Christmas. Baru masuk SMA tuh, gue tuh. Sama. Iya, wow. S2 ya Mas waktu itu. Deterjen itu berarti awal mula karir di situ. Awal mulanya sepertinya itu dari deterjen itu, terus kan ngisi suara tuh iklannya, terus ketemu Mas Eko Junor, terus dia yang bilang materi suara kamu bagus tuh, kenapa nggak daftar aja di casting aja di TV gitu. Terus dia tuh yang ngasih kontaknya sampai aku akhirnya jadi announcer. Itu dari iklan tuh sebenarnya. Nah dari iklan itu kemudian dia pintu kesempatan untuk casting apa semua tuh terbuka gitu kayaknya sih. Dari suara. Tapi emang Mbak Fendi tuh karakter suara tuh artikulasi tuh jelas banget sih. Iya, jadi kalau ngomong tuh tak tok gitu. Dan A, B, D itu tuh kayak bulat semua. Itu kalau di radio tuh bagus banget tau Mbak Feni. Nah aku pernah tuh di radio pernah. Tapi sesudah di TV baru di radio. Oh di mana Mbak Feni? Di V-Radio. Oh V-Radio. Oh pagi. Pagi. Keren tuh ya pagi ya. Iya. Sering banget aku telat karena aku tuh bukan anak pagi.
Jam 6 teng-tong ya. Oh iya. Masih 6 lewat berapa masih ya? Mau maaf ya. Saya setelah 9 tahun akhirnya resign baru kemarin. Astaga, kenapa sih resign? Karena bosan aja. Sombong. Bukan. Karena ini Mbak Feni, kayak apa ya? Podcast ini lebih menjanjikan. Bukan menjanjikan. Bahkan dulu ya, dulu tuh awal kali siaran sampai 9 tahun. Gaji tuh naik per tahun berapa, ya udah. Enggak pernah diambil gaji. Maksudnya nggak diambil, cuma kalau nggak mempermasalahkan naiknya berapa. Oh. Kayak ya? Bukan, karena saya tuh radio tuh senang banget. Oh, cinta. Emang. Oh iya. Terus? Ketika kecintaan itu sudah memudar, kan tidak bisa dipaksakan. Berarti ada cinta yang lain. Mengejar cinta yang lain. Oh, mengejar cinta yang lain. Luar biasa loh, dia komit loh, nggak jalan dua-dua ya. Diputusin dulu yang ini baru. Iya. Kamu kemana sih, media yang baru tuh media apa? Enggak, kan punya kantor kayak gini-gini, pengen digedein dulu gitu kan. Emang nggak bisa sambil radio sambil gedein kantor? Soalnya ada beberapa pekerjaan memang harus baliknya tuh malam banget. Karena zaman dulu tuh kalau misalnya syuting-syutingan tuh jam 9 tuh harus udah kelar banget. Lebih dari itu tuh gue nggak mau tuh gue harus balik jam 9 gitu. Terus karena nggak bisa bangun pagi kalau nggak pulang jam 9? Karena kalau tidurnya kurang, jadi blow on, seharian tuh blow on aja. Baru tahu ya. Dulu sempat memaksakan waktu ngambil strippingan tuh ya sempat. Strippingan apa nih? Waktu di Global gara-gara mau DP rumah, ngambil strippingan Mbak Feni. Tidur 2 jam. 8 bulan ada kali 2 jam, paling lama 4 jam. Wah itu sinus tiap bulan, tipes segala macam. Wah ini nggak oke. Mikir agak ya, apa yang dipikir apa yang diucap nggak sinkron. Nggak gitu sinkron. kan, ya. Jadinya udahlah atu-atu dulu aja. Oh iya. Luar biasa. Kirain mau apa, kemana, pindah radio. Tapi biasanya saya harus kayak gitu. Ya udah nih di dunia radio. Ternyata pindah radio ya kan. Nah itu enggak tuh, enggak. Tapi saya akan balik lagi ke radio tapi nggak tahu kapan. Oh gitu. Karena kan radio sebaik-baiknya rumah untuk kembali. Oh gitu ya, anak radio banget ya. Kalau aku tuh waktu siaran radio ya. Sama Fit dulu, sama siapa sih partnernya? Irwan Ardian. Oh Irwan. Oke sekarang di Cosmo dia. Jadi aku tuh inget banget itu tuh lagi udah berhenti tuh yang siletnya kan. Jadi emang gak ada yang regulernya, terus radio pagi gitu ya. Itu karena mungkin kebiasaan di TV ya gitu. Jadi aku tuh kalau setiap datang lihat CCTV dulu. Gimana radio nggak ada mukanya, nggak perlu make up ya kan, ngomong nggak bisa panjang, masuk lagu gitu kan, nggak tahu punchline gue kan, tiba-tiba udah ditindas sama lagu tuh kayak tersiksa gitu. Ini apa sih sebenarnya gitu? Bertahan berapa lama? Setahun. Sepanjang kontrak. Habis itu udah aja. Habis itu udah. Tidak menemukan diri Mbak Feni di radio. Iya kayaknya aku anak TV. Anak TV banget ya. Yang harus visual gitu ya, terlihat ya. Iya. Dan lebih banyak ngomongnya gitu kayaknya ya. Kalau acara talk show kan emang lebih banyak ngomongnya. Kalau radio kan 3 menit, 4 menit, 1 cut. Apalagi kan berdua. Terus sendiri juga aku nggak pede gitu ya. Karena ya emang nggak biasa aja deh. Gak usah gitu. Aku juga bingung ke waktu ditawarin itu kan. Kenapa gue gitu? Iya soalnya aku tuh nggak tahu lagu-lagu. Saya juga nggak tahu Mbak. Sama. Gue tuh tahu lagu selama itu lagu bisa buat joget. Nah gue suka deh itu lagu, tapi nggak tahu penyanyinya, judulnya exactly itu nggak tahu, yang penting joget. Terus waktu zaman aku siaran tuh ada lagunya Jennifer Lopez kalau nggak salah yang depannya terere, tahu nggak lagu ini? Kata dia, gua tahu, Lambada. Jadul banget. Lambada. Terere on the floor. Lambada kan di lagu gue bilang. Ketawain. Iya. Sejak itu gue gak mau tebak-tebak lagu. Oh iya. Oh itu malah Bamba ya, ini Lambada bener-bener. Lambada, udah lah ya, belum pasti ya kan? Saya di kostomannya saya dulu. Aduh. Mbak Feni tapi sebelum ke iklan segala macam sempat mengajar nari. Bener gak sih? Betul, iya. Waktu kuliah. Kuliah? Enggak deng. Tunggu, kalau ngajar nari tuh ya dari dulu tuh emang udah sok ngebos gitu. Jadi dari zaman SD itu kan suka tuh ada pagelaran nari. Apa sih ya, pentas seni gitu. Terus mau ngisi apa nih gitu kan, pada ya aku baca puisi, apalah nyanyi apa gitu. Enggak, kita ngedance. Ya aku yang bikin koreografinya, ngajarin teman-teman dulu. Lagu-lagunya Niki Astria lah. Oh, matanya lelaki. Jarum neraka. Oh, jarum neraka.
bisa mencabut nyawa. Gitu. Ian Anton 17. Iya itu iya waktu iya. SD, pokoknya gitu deh. Terus waktu SMP juga sama. SMP tuh pas perpisahan ya kelas 3 tuh juga sama. Aduh mau bikin apa gini-gini kok katrok-katrok banget sih. Yuk sini kan karena aku balet kan, balet. Oh balet. Balet gitu. Jadi ya sok taunya tinggi karena merasa punya ilmu ya kan. Oke sini aku tuh bikin, dan herannya tuh teman-teman tuh nurut gitu loh. Jadi aku cuma bikin, aku punya ide gini-gini. Bagus. Ya udah, mereka aku ajarin. Lagunya waktu itu adalah Amburadul. Amburadul lagunya siapa? Amburadul. Ruth Sanaya. Oh Ruth Sanaya. Oke. Cuma itu dong ya aku tahu ya. Yang buat aku joget, nah itu aku tahu. Oke. Nah. Terus SMA sama, SMA juga tuh cheerleaders apa segala macam. SMA di mana Mbak Feni? Di Tarkanita. Oh Tarki. Oke. Terus kuliah waktu di masuk UI-nya kan sebenarnya tujuannya karena ingin masuk Liga Tari itu kan. Jadi aku kan masuk di jurusan yang kayaknya kompetisinya tuh kecil lah. Kemungkinan masuknya lebih besar ya kan. Itu yang penting masuk negeri. Ya, bukan masuk negeri, masuknya UI. Iya, yang penting masuk UI. Karena gitu. mau masuk Liga Tari Krida Budaya itu. Unit kegiatan mahasiswa yang nari-nari itu. Udah masuk situ apa segala macam, terus ya udah di tahun kedua apa tuh ngajar karena apa ya? Karena emang suka sih ngajar tuh. Itu berarti modern dance atau tradisional? Tradisional. Oke. Ngajar itu rasanya tuh gimana ya? Kayak seneng gitu lihat orang tuh berproses dan akhirnya yang darinya tadinya kaku banget terus akhirnya dia bisa, itu tuh ada rasa kepuasan sih. Walaupun memang akan dengan cara yang sadis ya. Lebih ke seneng ngajarin atau memang dasarnya tuh seneng mengkontrol, Mbak? Seneng menyiksa kayaknya. Oh menyiksa, baik. Kalau tapi lucu ya, apalagi waktu di Tarakanita itu kan sekolah perempuan semua. Wah ini kakak kelas galak banget nih pasti nih. Enggak, aku kalau kakak kelas enggak, karena aku enggak punya waktu buat adik kelas, mohon maaf. Baik, ya. Kirain yang suka gencet adik kelas gitu. Enggak pernah. Enggak, karena aku tuh sibuk dengan dance dan nari dan itu tuh kayaknya sibuk bikin koreo, ngajar apa itu udah asik sendiri. Jadi aku tuh enggak terlalu peduli sama adik kelas mau ngapain, kayak terserah lu gitu. Tapi begitu lu masuk cheers, lu masuk dance, lu jadi anak buah gua. Lu jelek gitu. Lihat nih. Gitu. Agak bully sih mungkin ya. Oke. Maksudnya ngajarnya tuh yang benar karena pengen perfect ya. Iya. Tapi mereka tuh nurut. Aku tuh bersyukur banget lah mereka tuh ya, walaupun kadang-kadang latihannya tuh kan dengkul suka biru-biru lah apa segala macam. Tapi mereka tuh percaya sama aku gitu. Oh. Bakat pemimpin, pengkontrol, penyiksa tuh memang udah dalam diri. Itu makanya ketika di silat itulah diriku. Wah, sebenarnya kapan lagi yang bisa menjadi diri gue sendiri? Iya, jadi kalau teman-teman ngeliat aku tuh kayak nggak heran, oh ya dia. Justru waktu aku yang ibu bijak itu mereka bingung. Kok jadi gitu? Kayaknya gitu. Nah itu pas iklan deterjen itu tuh casting. Okay. Jadi castingnya itu ceritanya itu casting untuk produk lain. Bukan jadi deterjen. Bukan. Oke. Masih judulnya masih mereknya beda deh. Yeah. Gitu ya. Nah itu juga konsepnya tuh bukan iklan, jadi dia lebih kayak program TV gitu, terus ngasih tips-tips gitulah. Gitu. Terus ya waktu casting tuh lawan-lawannya ya, yang casting tuh ya. Siapa aja Mbak? Aku nggak kenal. Tapi mereka tuh tinggi-tinggi gitu, tinggi-tinggi langsing. Modelnya tuh kayak peragawati gitu lah ya kan. Sementara aku biasanya kayak gini aku ya kan, cuma agak versi langsingan dikit gitu. Terus kesana, terus yang ya udah ini kan mungkin karena ngomongnya lebih lancar aja ya. Mungkin mereka kan nggak biasa ngomong, kalau aku karena biasa ngajar jadi kan ngomongnya lancar. Keterima. Ya udahlah itu tips cuci-cuci, tips apa itu kayak keibuan banget lah tips-tipsnya ya. Waktu itu ada di acaranya Jeffrey Woworuntu kuis. Oh. Nama kuisnya apa, Mbak? Terus gue langsung freeze. RCTI kan? Aduh, iya. Apa ini? Apa itu? Apa sih? Oh, apa ini, apa itu? Emang oh iya benar. Ada. Apa ini? Apa itu? Iya. Ada. Gue telepon Om Jeff dulu. Ada. Aduh, belum lahir ya. Oh, Jeffrey Warren tuh pernah. Soalnya ada beberapa kuis dari CTI, salah satunya tuh Iya, apa itu? Iya. Jeffrey Warren tuh kan. Sebelumnya kan sama Gladys Wandi di Rocket. Iya. Acara musik. Ya, aku jadi pokoknya bawain tipsnya. Terus habis dari tips itu baru kemudian kayaknya mereka melihat aku cocok. Oke. Terus baru masuk ke iklan surf itu. Tuh menarik deh, waktu baru mau syuting itu, aku tuh nggak tahu kalau mau syuting kan. Iya. Kalau aku keterima, tuh aku nggak tahu. Jadi aku potong rambut.
yang tadinya rambutnya panjang jadi pendek potong segini. pendek ya kan. Itu disuruh ininya, PH-nya. Enggak, aku tuh memang orangnya gitu. Kalau ada rambut panjang bosan pendek. Itu aja tuh. Terus-terusan gitu. Terus-terusan kayak gitu. Ntar kalau udah pendek, gimana cara manjanginnya? Keramas tiap hari biar panjang. Pernah bondol banget atau cepak itu kan? Pernah sih sampai di krok sini pernah nih. Tahun dari berapa rambut tuh? panjang SD dulu, rambut panjang SD. segini. Jadi di krok sini Wow. Jadi yang nungging gitu, bobnya nungging set. Itu gara-gara ngeliat siapa tuh Mbak zaman itu? Nggak ada trendsetter. Mantap. SMA juga gitu, potong poni miring gini kan, set gitu kan, set. Sampai tiap kalau ada pelajaran tuh dulu inget banget pelajaran sejarah tuh gurunya kayak kesel banget lihat aku ya, karena matanya cuma separuh gini kan. Kayak Hudson. Kesel. Ya kayak Hudson. Kesel gitu. Kamu setiap kali pelajaran ibu kamu pakai bando ya. Rambut keren-keren disuruh bandoan gitu kan. Culun banget ya gitu. Ini Bob kayak Nika Ardila gitu ya? Nika Ardila tuh sesudah aku kayaknya. Nah iya. Iya. Iyalah. Iya, iya nggak sih? Nggak tahu. Iya, dia tuh kan Nika Ardila tuh sesudah aku kuliah ya. Ini aku SMA udah gitu. SMA, udah begini kan, set gitu. Jalannya miring. Gara-gara berat. Nah, itu kalau pakai jadi kalau dipanggil set. Nah, itu dulu namanya poni lempar. Poni lempar. Ya. Pas gini agak slow mo gitu ya? Iya, ya kan? 120 berharap. Mantap. Gila. Miring gitulah. Iya. Baru SMA, kuliah. Itu. Terus dia kan udah mau potong pendek nih, agensi udah bingung. Kok rambutnya potong gitu. Terus mereka udah bilang gini, nanti siap ya kalau seandainya pas syuting nanti pakai wig. Hah? Pakai wig? Ya kebayang, aduh astaga aneh banget pasti gitu ya. Terus ternyata enggak, orang Unilevernya waktu itu lihat kayaknya sih nggak apa-apa ya kan, ibu-ibu kan potong pendeknya praktis lah. Apalagi ya gitu ya. Ibu-ibu apa namanya yang mandiri banget gitu kan. Iya. Kan jadi konsepnya itu waktu itu iklan surf itu adalah ibu-ibu yang dia tuh kuliah sekolah tinggi tapi dia memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Tapi ibu rumah tangga yang kalau dia memilih produk-produk untuk rumah tangganya itu memang betul-betul membaca, betul-betul dipilih sesuai dengan kualitas gitu. Itu konsepnya. Jadi aku ibu-ibu semacam itu. Iya, akhirnya sosoknya pas tuh. Waktu dipanggil sama GM-nya kalau nggak salah ya. Yeah. Dia udah nanya. Dia bilang gitu, "Kamu gimana? Sudah siap belum untuk jadi orang terkenal?" Gini. Nggak kebayang ya terkenal apa gitu kan. Padahal kok bisa terkenal gitu kan. Terus dia bilang, iya gitu, kamu cita-citanya mau jadi apa sih? Tanya. Waktu itu aku bilang, aku tuh cita-citanya mau jadi ibu rumah tangga. Cuman gimana caranya, walaupun ibu rumah tangga tapi dalam rumah itu bisa juga punya bisnis kerjaan. Yang penting tetap mandiri gitu. Kayaknya itu cocok sebenarnya sama karakter si Dewi ini. Ibu Dewi ini. Lah. Itu sampai berapa tahun ya? Lama loh. Iya itu iklannya banyak banget. Dan banget. berseri-seri. Nah kayaknya aku nggak tahu kalau itu bakalan berseri-seri. Pertama kali, ingat gak dibayar berapa Mbak? Berapa ya? Aku lupa, tapi aku ingat aku beli apa. Ya udah beli apa? Ya pokoknya gede ya buat aku yang masih kuliah waktu itu sih gede banget gitu. Walaupun dengan kurs rupiah masih 1.000, dolar masih 1.000 berapa? Enggak, udah lebih kali Mbak, 998 mah. Itu Krismon yang langsung naik itu kan? Kan aku tuh 97 iya. 9. Oh iya Krismonnya udah sempat 20.000 ya waktu itu ya. Tapi kan dari 2.000. Iya. 20.000. Terus waktu itu sekarang berapa? 14.000. Waktu dulu aku kaya banget berarti kalau beli dolar. Salah ya. Kebeli dari apa 2000. dulu Mbak? Tas. Nokia, handphone Nokia 5110. 5110 itu yang mana ya? Yang sejuta umat. Ya ada antena. Ya ada sejuta umat ya kan betul. Iya. Tapi yang punya aku tuh yang buatan Finlandia. Jadi yang aslinya. Gitu. Belinya second tapi buat aku itu udah cukup mahal banget karena sebelumnya aku tuh punya handphone yang tahu kan Sony Ericsson yang ganteng banget tuh. Iya yang hiu. Segini gitu. Iya yang hiu. Sama yang apa Motorola yang flip yang gini. Iya. Itu handphoneku kata temanku gini. Ericsson yang hiu benar. Teman-temanku kalau lihat handphonenya, wah gila, handphone lu ganteng-ganteng amat. Iya. Bukan cantik. Itu zaman-zamannya SIM card semuanya masih dimasukin ya? Iya masih. Nggak dipotek tuh. Jadi beli itu, terus ada yang ditabung apa segala macam, sama beli jaket Guess warna merah. Wah,
mantap. Tuh jaket perasaan mahal banget harganya ya, 400.000 tuh berapa gitu. Tapi zaman dulu tuh kayak 4 juta gitu perasaanku ya. Nah berikutnya berarti kan terus-terusan nih serinya. Kan berpanjang, jadi kontraknya tuh kan kayak kontrak eksklusif gitu. Terus habis gitu nanti ini seri ini segini, terus nanti kalau ada seri baru ada tambahan berapa. Terus tambahannya nanti kalau signifikan ada PR. Enggak lah, kalau dibandingin kontrak besarnya ya nggak terlalu gimana. Pokoknya ada tambahan, setiap syuting ada tambahan. Terus nanti kalau kita promo ke pasar-pasar itu lagi ada biaya PR lagi ada gitu. Oke. Tapi ya alhamdulillah itu akhirnya bisa beli apa ya? Dari iklan doang? Dari iklan tuh dipaksa sama ibuku untuk nyicil mobil. Mobil apa dulu, Mbak? Daihatsu Espas. Espas. M muat. Iya. Gila anak lama banget. Untung gak bilang eksekutif pas-pasan ya. Dulu ada satu lagi selain Espas tuh ada apa lagi yang model begitu tuh yang suka dikatain mobil lo apa? Pecahan meteor. Ini apa? Carry. Ih, kok tahu udah lahir ya. Itu udah bangga banget Espas lah. Espas tuh nyicil. Pokoknya duit tuh ibu yang selalu mengarahkan lah supaya nggak boros-boros amat. Jadilah tuh mobil gitu-gitu kan. Ya, terus abis dari iklan ke silet. Belum. Silet tuh masih di jauh. sana. Silet itu pas aku setelah menikah di tahun 2002 baru silet. Ini sementara dari tahun 98 kan. 99, 2000 tuh masih announcer RCTI dulu. Terus habis gitu bawain acara Formula One. Terus ada lagi acara Liga Italia. Nggak nyangka, Anda pasti tak pernah menyangka dan tak pernah menduga bahwa aku pernah membawakan acara Rahasia Dapur Kita. Aku masak guys. Tapi Asti bisa masak? Yang enggak terlalu. Ya ojek online aja. Tapi itu lucu loh ya, Kenapa? jadi pas casting tuh aku juga kaget gitu. Disuruh casting masak gitu ya. Emang gue bisa masak gitu kan? Udah coba aja lah gitu. Padahal sebenarnya masakan yang disuruh diperagakan tuh gampang. Cuma bikin salad apa tuh caranya adalah gongseng bawang putih. Terus nanti dicampur apa itu bawang putih dan minyaknya itu ditaruh di atas saladnya apa gitu ya. Sambil ngomong jadi ini gampang ya dikeprek. Teori jago sejuta ya. Iya. Saya dikeprek ya udah kayak jago begitu gongseng ngomong-ngomong ya gosong bawang putihnya. Tapi kan ya namanya kan penari ya. Betul. Penari itu punya filosofi yang namanya apapun yang terjadi di atas panggung kamu harus seolah-olah tidak ada apa-apa yang salah gitu. Terus begitu kalau perlu harus tampilnya lebih maksimal supaya menutupi kesalahan yang sebelumnya. Itu filosofinya kan. Jadi sama ya udah pura-pura nggak tahu aja. Wah tetap show must go on. Betul. Enak banget kan urusan belakangan ya. Yang penting semuanya di TV kan nggak bisa ngerasain. Iya. Kalau ada yang enak juga kru bilang enak kok enak. Tapi ternyata itu akhirnya aku lolos. Kaget juga gitu. Bisa lolos cara masak. Terus antara senang sama panik. Terus next gimana ini? Untung kan nanti diajarin. Tapi aku pernah tanya tuh sama produsernya. Tuh temanku tuh Burani Ayu. Aku tanya kenapa sih kok gue diterima gitu. Terus dia bilang gini, enggak gue suka sama lo mbak, soalnya kalau syuting malu cepet. Gak banyak retake. Karena aku hafal bahan-bahan tuh hafal gitu ya. Terus habis gitu ya resep tuh hafal. Jadi udah tinggal oke, action gitu. Ini di berapa gitu, tinggal ini step-stepnya udah gitu. Jadi seolah-olah profesional. Harus terlihat seperti itu memang. Nah, sempet Liga Italia nggak sih mbak? Sempet ya? Berapa lama tuh? Liga Italia kayaknya cuma setahun deh. Setahun tuh udah. Tapi aslinya emang ngerti bola mbak? Enggak lah. Nih kasih tips and trick sama gue nih mbak. Kenapa? Kalau misalnya kita nggak tahu sesuatu tapi disuruh bawain acara, belajar. Biar kayak kelihatan pinter depan kamera. Acara apa contohnya? Misalnya gue nggak tahu nih, gue disuruh acara masak misalnya. Oke. Kayak tadi gue nggak bisa masak. Ya harus terpaksa cari tahu dulu, belajar dikit-dikit. Belajar dikit-dikit. Paling nggak kan tahu gestur lah. nggak bisa bohong mbak. Ya kan gue penari. Oh iya. Penari gue bisa mengalihkan kayak sulap ya kan, pada saat ini ada ini kita wah. Tahu nanti juga di shootnya stock shoot ya, shoot. Nah pada saat stock shoot itu yang benernya. Iya. Kalau udah mulai kacau di sini panik kesini mukanya. Iya. Selain riset apa tuh biar kita terlihat? Belajar. Jadi aku dulu waktu bawain acara bola Liga Italia itu melangganan tabloid bola, go apa semua tuh dibaca. Terus habis gitu emang betul-betul apa ya, kalau nggak salah kalau ada buku panduan sih dibaca betul gitu ya.
Sama tanya. Jadi karena waktu itu aku itu adalah kan bukan komentator ya, lebih ke arah host gitu kan. Host itu kan sebenarnya tugas. Jadi yang perlu aku kuasain juga adalah aku host. Tujuannya adalah bagaimana mengetahui apa keahlian komentator yang perlu digali supaya itu menjadi informasi yang bermanfaat untuk penonton. Jadi itu. Jadi komunikasi terus sama komentator, tanya ini yang mau dibahas yang menarik apa gitu. Tanya nanti ini ya gitu. Tapi kan kita perlu tahu pengetahuan dasarnya tahu. Tapi paling nggak itu komunikasi itu penting karena yang namanya komentator ilmunya kan banyak. Dia tetap butuh harus dicolek, diingetin supaya ini dikeluarin nih gitu. Betul. Karena kalau enggak ya dia kan bingung mau ngeluarin yang mana. Jadi itu semua tergantung pancingan. Gitu. Jadi aku nggak perlu harus jago banget juga enggak, tapi yang penting ngerti dasar-dasarnya supaya tahu mau diarahin kemana, dikembangin pertanyaannya kemana. Formasi gini. Si ini tuh ada di grup ini, tuh belajar dan dihafalin di sini. Ingat gak saat itu pemain yang lagi terkenal saat Alessandro itu? Del Piero. Karena Italia tuh saat itu tuh Serie A lagi gila-gilanya tuh di Indonesia. Iya. Bayang dong ya, aku tuh pakai kacamata kuda. Udah F1 itu udah fanatik ya. Salah dikit aja aduh aku udah diomongin di dalam milis. Wah ini si hostnya sih kan. Dulu tuh bukan komen Instagram, bukan komen YouTube, tapi mailing list. Tapi ada yang baik waktu itu ya, Bung Prasida waktu itu. Jadi aku tuh kan agak gatek anaknya, nggak punya mailing list, boro-boro tahu apalah, nggak ngerti lah kayak gitu-gitu ya. Ya komputer dipakai buat cuman browsing berita apa segala macam. Terus dia tuh baik sekali. Ini salah satu penggemar Formula One. Terus dia datang ke kantorku waktu itu. Terus dia bawa tuh di print. Apanya percakapan mailing list itu di print sama dia. Ini fan gitu. Lo mungkin nih kalau masukan-masukan dari anak milis nih, lo baca aja gitu ya. Baca dong. Ada yang indah, ada yang ngeselin, ada yang fitnah. Tapi buat aku itu feedback yang bagus sih untuk mengetahui bahwa ya kalau kita nggak dapat feedback kan ngerasa kayak wah gue udah keren banget nih keren banget cewek bawain acara Formula One tuh gitu kan. Tapi dengan itu tuh kayak oh ya lu harus lebih belajar lagi, lu harus hati-hati, dan itu memicu aku untuk lebih banyak bertanya sama komentator. Jadi emang ya itu kuncinya sih, jangan sok tahu. Mereka tuh nggak suka, lu nggak usah sok tahu. Lu kalau nggak tahu nggak usah sok tahu. Iya betul. Itu prinsip yang gue pegang sampai sekarang sih. Kalau nggak tahu lebih baik bilang aja nggak tahu, tapi pengen tahu daripada nggak tahu sok tahu. Nah kelihatannya tuh jadi aneh juga depan kamera kan. Iya kan, dan karena kita nggak yakin juga kan. Jadi ya tanya aja. Mumpung enaknya tuh komentator F1 yang aku temuin dan komentator bola semuanya tuh mereka tuh baik-baik banget gitu loh. Wartawan kan. Mereka tuh udah kayak kamus ini deh, aku nggak tahu ensiklopedi gitu kayak tahun hafal, kejadian tahun, belokan, tikungan keberapa hafal tuh. Bung Arief Kurniawan gila luar biasa banget. Terus ada lagi yang keahliannya beda lagi, ada yang keahliannya teknis, ada yang keahliannya ini. Bung Asrul Ananda juga wartawan kan, itu juga jadi kayak teman gitu ngobrol. Jadi itu menularkan kayak kita tuh jadi ikut gitu ya, jadi pengen tahu knowledge baru. Itu penting tuh ngobrol tuh. Nah dari seri A Itali, F1, masak-masak tuh. Apalagi ya? Apalagi ada gak? Acara perempuan-perempuan di Metro TV. Perempuan-perempuan, iya Metro TV. Perempuan dan politik, healthy life. Acara apa lagi ya? Baru ke Silet tuh tahun 2000. Jadi tuh ceritanya ke Silet tuh dulu ya. Aku udah bawain dalam satu kesempatan itu pernah punya 5 program di televisi yang seminggu sekali gitu ya, atau seminggu 3 kali gitu lah. Terus suatu hari tuh udah mulai jago nih browsing ya kan, ngetik nama sendiri. Muncullah tuh ada yang komentar bilang gini, Feni Rose ini apa ya, dia bilang gitu. Dia banyak programnya tapi kok nggak terkenal, dia mediocre gitu. Banyak program tapi nggak terlalu terkenal. Itu buat aku tuh kayak kok gak terkenal. Acara gue 5 loh. Udah capek banget itu, kayaknya udah stres banget ya bagi waktunya tuh, kayaknya sibuk banget perasaan gue. Masa sih gue gak terkenal? Wow, kesel ya. Terus waktu itu manajer gue bilang ya mungkin kalau mau terkenal harus ngambil program yang stripping. Atau dia bilang, atau biasanya yang terkenal itu adalah dari pemain sinetron, kemudian dia terjun ke dunia presenting. Jadi kamu pilih mau yang mana, mau terjun ke sinetron sambil presenting, atau yang ambil acara stripping. Ambil acara stripping tuh contohnya adalah infotainment. Itu belum silet tuh. Belum. Jadi infotainment G-Spot. Belum. G-Spot ada. Bener gak sih G-Spot ya? Apa sih bilangnya? Bener gak sih?
Iya juga ya. Betul ya? Betul ya? Kenapa dari semua program yang Anda ingat itu ya? Iya, karena menarik gitu. Catchy banget gitu. Ear dan eye catchy. Iya ya. Bukan. Jadi pokoknya terus nyari kan nggak tahu tuh program itu antah berantah di mana, siapa yang punya itu nggak tahu kan. Cuman suatu waktu ada tiba-tiba buka lamaran nih, lowongan. Kalau nggak salah check and recheck deh, buka lowongan. Ada nomor teleponnya kan. Nah aku tuh orang yang paling takut nelpon. Karena? Gak tahu. Gue tuh kalau nelpon orang yang gue nggak kenal tuh gue gemeter. Aneh takut banget. Feedbacknya nggak ngenakin. Nggak tahu. Apa ya, kalau lihat muka tuh kan kita bisa lihat reaksi mukanya kan, sehingga kita bisa gini nih gitu. Kalau telepon kan enggak ya. Dan kadang-kadang suara di telepon orang kadang-kadang suka yang beda. Gitu kan, ngeselin gitu ya. Atau yang judes. Jadi telepon terus aku tanya, ini mau ini buka ini audisi ya buat presenter check and recheck gitu. Iya. Ini saya dengan Feni Rose, boleh nggak saya ikutan audisi? Oh ya udah, kirim CV aja. Kirim CV. Males ya. Udah nyebut nama Feni Rose masih disuruh kirim CV. Tuh kayak rasanya aduh berat banget sih. Emang gue gak terkenal banget kayak hampir putus asa gitu loh. Tapi kan sama kayak aja Mbak, kayak pemain film yang udah terkenal tapi tetap mau di casting kayak gitu kan. Aku mau di casting. Tapi kalau mesti pakai ngirim CV dulu tuh kayak panjang banget ya. Ntar dia terima CV gue mending dibaca. Kan dilihat fotonya dulu. Mendingan datang aja deh. Nah gue aja ikut gadis sampul, gadis apa kirim foto kagak ada yang lolos. Jadi gue nggak percaya sama foto gue. Jangan-jangan baru lihat foto dia udah nggak tertarik. Gue pengennya datang langsung gitu biar orang tahu ya aku udah nggak. Akhirnya gue nggak lanjutin, gue nggak. Ya udahlah gitu. Ya udahlah ini cuma iseng-iseng aja gitu. Tapi nggak berapa lama kemudian ada yang menghubungi PH itu menawarin infotainment Silet itu. Jadi dan aku tuh kayak kalau dapat pekerjaan tuh kadang-kadang pekerjaan itu datang di momen-momen di mana hal-hal yang terjadi dalam kehidupan gitu. Misalnya kayak baru nikah tiba-tiba dapat tawarannya Silet gitu. Jadi aku menganggap tuh kayak hadiah-hadiah gitu. Baru melahirkan terus habis gitu punya rumah gitu ya. Itu bebarengan tuh melahirkan sama punya rumah. Datang tawaran program Agung Sedayu. Itu jadi kayak aku merasa itu kayak sebuah menandai momentum perjalanan hidup juga gitu. Menarik dong. Menarik. Oh, ketika Silet tuh udah baru menikah berarti? Baru menikah. Oke. Nah, Silet itu tuh panjang banget tuh Mbak ya? Sekarang juga masih ada ya kan, tapi nggak ada aku. Itu siang-siang ya Mbak ya? Siang-siang jam 12 ya jam biasanya. 12, iya. Mbak coba dong peragain Mbak pas Silet. Aduh. Gue tahu lu bosen Mbak. Cuma gue pengen tahu depan muka gue gitu. Pengen ngelihat lah. Aduh, mungkin udah tidak setajam dulu ya. Kita coba ya. Agak gelapin dulu lampu. Lampu redupin, sasak tinggiin. Sasak Maggie Simpson. Ya, selamat siang pemirsa, saya Feni Rose akan hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan untuk menguak kisah dan kasus para selebriti. Semuanya akan dikupas secara tajam, setajam Silet. Ganti kamera dulu. Ya, kurang lebih gitulah, udah mulai lupa-lupa apa ya, tapi gitu. Itu tuh gue demen ketika dia menyebut nama dirinya, namanya dia sendiri adalah Feni Rose. Rose gitu. Itu ada cerita kenapa hanya di RCTI gitu kan. Karena aku tuh takut kalau buru-buru nanti RCTI atau LCTI gitu. Jadi R-nya tuh ditekankan, hanya di RCTI. Terus aku lihat tuh yang ngikut-ngikut di belakang tuh jadi kayak mandatori gitu, RCTI. Dia nggak tahu asal muasalnya itu gimana. Dijedain dulu supaya nggak keserimpet. Itu kan acara yang macam-macam itu acara ya. Ada yang misteri-misteri. 5 hari, 2 hari mistik. 3 harinya selebriti. Terus setelah mistik itu dilarang. Tapi awalnya belum mistik kan Mbak? Sudah? Udah. Ya emang gitu 3 hari. Aku lupa deh. Pokoknya itu yang ada cowok rambut pirang sering kesurupan kan? Kebobule. Kebobule. Kikusumo. Tiba-tiba saja. Jadi ada, kalau nggak salah ada cerita-cerita kriminalnya atau apalah gitu deh. Pembagiannya tuh kayak gitu. Makanya waktu itu sempat di Panasonic Gobel Awards sudah dimasuk ke kategorinya current affair, bukan kategori infotainment. Jadi nggak menang waktu itu. Padahal aku udah siap menang.
gue demen sama Mbak Feni Rose adalah percaya diri dia tuh luar biasa dan itu harus tuh. Karena kan kalau percaya diri itu kan pengaruh ke gestur kita Mbak ya. Jadinya ya udah harus pede aja. Iya, banyak hal-hal yang aku lakukan itu kadang-kadang suka ya dari sini dulu sih, dari value yang kita percaya ya. Dari value yang kita percaya sehingga kita ketika menyampaikan sesuatu itu nggak goyang gitu, yakin gitu. Misalnya kayak contohnya waktu di silat itulah aku udah berpikir bahwa nggak mau niruin gaya presenter gitu. yang benchmark tuh, yang Fani Ramasari kan waktu itu jadi benchmarknya. Pemirsa, selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda di acara cek dan recheck. Artis ngomongnya gitu kan. Gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Makanya dari awal tuh udah ngomongnya gini. Saya nanti disuruhnya gayanya kayak apa? Kalau disuruh ngikutin kayak Fani Ramasari mendingan cari yang lain aja gitu. Nggak goyang tuh karena tahu reasonnya kenapa harus begitu. Karena percuma aja punya acara stripping tapi tetap nggak dikenal. Buat apa? Gitu. Nah, itu kan dengan setajam silet. Sampai sekarang tuh orang-orang masih mengingat tagline itu ya. Setajam silet. Bayangin setiap hari ya sekarang ya, Senin sampai Jumat cekokin kayak gitu, gimana orang tuh nggak ke brainwash ya kan. Dan gitu kan anchornya kan lampunya gelap, lagunya dung 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 dung, ceng, melotot-melotot, bibir monyong-monyong. Kan Mbak Feni di silet kan cuma presenter, nggak ikut syuting pas itunya kan? Enggak. Jadi cuman skrip datang nih, skrip presenter datang, aku baca gitu kan dengan bahasanya yang puitis gitu ya kan. Kadang-kadang aku sendiri nggak ngerti itu. Itu kadang-kadang aku tuh sambil baca tuh sambil ngomel loh. Ini maksudnya apa sih? Ini artinya apa gitu. Kadang-kadang juga suka aku ganti menjadi lebih apa ya? Bukan diganti secara substansi, tapi lebih ke arah supaya lebih mudah dimengerti aja gitu. Karena kan ngafalin hal yang kita nggak ngerti kan juga susah ya. Betul. Gitu. Jadi itu semua ya cuman baca sebenarnya. Tuh enak banget lah, pekerjaannya enak banget ya. Cuma datang ngafalin, baca, set. Ada prompter nggak sih? Nggak ada. Oh oke. Nah Mbak Feni, itu kan sempat yang dilarang ya, gak ada klinik-klinik gitu kan? Bukan. Gimana sih maksudnya? Yang dilarang sama kliniknya dilarang. Iya. Ya kliniknya dilarang. Dilarang. Karena? Kliniknya nih kan. Iya. Bukan. Ini karena kasusnya banyak ya. Bapak mau kasus yang mana? Yang klinik aja. Yang klinik dulu deh. Klinik itu karena waktu itu memang terus mungkin jadi gini ya kalau karena menurut saya nih Mbak sebagai penonton gitu kan. Karena kan ya orang tua kan juga nonton ya. Akhirnya kan kita kan juga nonton gitu kan. Lama-lama kok kesurupan. Salahin orang tua. Padahal gue yang pengen lihat orang kesurupan. Kok lama-lama tuh tiap episode banyak yang harus kesurupan gitu. Iya. Karena kan ya habis gimana? Ratingnya bagus. Kalau kesurupan baik. Iya, berarti kesurupannya palsu. Lah aku kan nggak tahu, karena kan memang nggak ikutan syuting ya. Menurut Mbak gimana? Ya capek banget lah kalau dia tiap syuting kesurupan. Pegal juga ya? Capek lah ya kan. Dan betapa kosongnya diri dia begitu mudah kesurupan. Selain itu yang jadi kontroversi dari acara silet itu apa lagi Mbak? Macam-macam ya, karena kan kita membicarakan selebriti gitu ya. Terus kadang-kadang kan yang namanya berita itu kan ada yang dari sisi sini, sementara sisi sana mungkin belum sempat diwawancara, sehingga kan sebenarnya kita harus cover both sides. Betul. Gitu kan. Nah kalau yang masalah yang pasti mau tanya kenapa waktu itu sempat berhenti pada saat aku itu sebenarnya sebelum aku cerita, bukan salah gue. Dia cuma baca skrip. Nggak juga. Even gue nggak baca hal yang dituduhkan ke gue nggak baca. Nggak baca. Orang tuh nggak bisa bedain antara voice over yang bacain sama Feni Rose yang baca. Dia pikir voice over sama Feni Rose sama. Beda guys, beda. Itu Feni Rose bukan lu Mbak? Nggak, gue baca yang ada muka gue. Yang nggak ada muka gue, ya bukan gue yang baca. Honor saya nggak mencakup yang itu. Jadi tuh kalaupun ada kata-kata seperti yang dituduhkan, tapi sebenarnya intinya waktu itu tayangan itu bermasalah bukan karena kata-kata, tetapi the whole tayangan itu, the whole package, semua tayangan itu, pendekatannya, pemberitaannya, angle-nya, which is berarti bukan tanggung jawab gue ya kan? Itu dianggap tidak sensitif bencana. Program yang salah ya. Semua masakannya, bukan cuman kata si ini, bukan, nggak ada. Even kata si ini pun dibilang gitu, gue aja nggak ngomong kalimat itu, gue nggak ngomong.
Gue masih simpan tuh skripnya sampai sekarang. Ini dituduhkan yang salah satu kota itu kan? Iya. Nah itu tuh awalnya tuh dari kayak orang nulis blog gitu ya. Dia berkomentar tentang tayangan hari itu gitu. Aku baca soalnya. Ada yang ngirim ke aku. Jadi dia ngerasa ini kok tayangan ini tidak sensitif bencana, kok malah mengangkat hal-hal yang dianggap menakut-nakuti gitu segala macam. Udah tuh sampai di situ. Karena aku baca makanya aku tahu betul. Tiba-tiba tulisan blog itu di forward orang, ditambahin kalimat bawahnya. Satu kalimat itu adalah kalimat tambahan. Kota Malapetaka. Iya, Feni Rose menyebut itu. Padahal itu kalimat itu tidak ditulis oleh orang yang menulis blog. Dan itu pun tidak saya ucapkan. Oh jadi ini melebar kemana-mana? Tapi gue nggak bisa lurusin karena ya itu adalah awal mula orang percaya hoax kalau menurut gue. Ini awal mula orang latihan menyebar hoax. Makanya gue tuh kadang suka sebel sama orang kalau udah mulai ngeblas menjelek-jelekan orang melalui WhatsApp atau melalui apa gitu. Karena menurut gue lu nggak tahu rasanya tuh difitnah kayak gini. Mungkin gue gibah tapi kan gue nggak fitnah. Iya. Tapi tetap aja yang kena lu Mbak. Nah iya kan. Nah makanya mungkin kalau dia cuma ngepost itu doang di blast tanpa ada kata Feni Rose ya kurang kemakan kan. Betul. Tapi begitu ada Feni Rose sama muka gua kali ngeselin kali ya. Banyak orang kesel banget sama dipompong. Kesel banget ya kan. Jadilah itu barang ya kan. Itu sih sebenarnya masalahnya. Tapi bukan itu masalahnya kenapa aku nggak ada di situ lagi. Seperti yang sudah pernah aku jelaskan. Itu karena honor nggak cocok. Oh gitu. Total berapa episode Mbak? Yang mana? Sama Silet 9 tahun. Gue nggak tahu deh itu berapa episode ya. Banyak sih. Karena gue tuh orangnya gitu. Kalau kerja tuh gue pegangin kursi gue. Berapa tahun di radio? 9. Dipegangin kan kursinya ya. Karena takut hari ini gue cuti, besok udah ada yang lain. Saking cintanya gitu. Kalau lagi libur aja, libur apa, lebaran atau apa tuh kadang suka lupa minta izin cuti. Gitu. Gila, gue belum minta izin cuti ya. Keduluan, mohon maaf, presenter satu lagi udah minta cuti lah. Dia kan kagak lebaran. Kok udah cuti. Kayak gitu misalnya. Iya. Itulah salah. Berarti bisa dibilang rezeki yang paling nampol pertama kali di TV adalah Silet. Secara nominal per episodenya tidak. Oh tidak? Tidak. Lebih bagus di Formula One. Iya. Formula One tuh lebih bagus nilainya dibandingkan Silet. Karena Formula One itu kan berjam-jam ya. Berjam-jam dan memang tanggung jawabnya juga lebih besar kan. Gitu. Kalau di Silet karena mungkin orang ngitungnya cuma 30 menit, munculnya cuma semenit, cuma seberapa menit gitu kan dihitungnya gitu. Tawarnya sih harga kemunculan muka gitu. Cuman ya aku ngitung ya udahlah stripping. Per bulan berarti per 20 episode dibayar ya? Per bulan. Per bulan. Dibayar per bulan. Tapi nggak 20 sih. Kalau misalnya 5 hari ya dibagi 2 karena kan misalnya 7 hari aku 4, 3 gitu. 9 tahun cuy, gokil. 9 tahun. Alhamdulillah. Aku tuh orangnya setia. Lama-lama kalau sama program. Iklan surf aja lama kan. 3 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun ya? Cuman radio aja setahun. Dari Silet terus berlanjut kemana tuh Mbak? Dari Silet ini yang menarik ya. Dari Silet itu udah nih kan, aduh sedih banget lah ya. Karena kalau buat aku kerja itu kan kayak pacaran ya, iya kan? Karena kita cinta kan, pakai passion gitu. Melakukan. Jadi ketika berpisah tuh patah hati banget, sedih banget gitu, kayak merana. Bukan cuman karena pemasukan berkurang, cicilan terus jalan gitu ya. Tapi kayak aduh gitu, gila nih mana pada saat gue berhenti tuh lagi beritanya kayak gitu tuh kayak rasa gila, ini gue karir yang gue bangun sekian tahun masa angus doang orang cuma yang jelek gitu kan. Tapi ya itu latihan membangun mental sih, mental. Ada banyak kemudian, tapi ada banyak tawaran-tawaran menarik gitu buat saya ya. Ada tawaran waktu itu dari Sindo TV itu bawain acara motivator. Jadi wawancara dengan motivator. Terus aku di situ ketemu sama guru NLP ku, Pak Hindranata Nikolai gitu. Jadi itu belajar untuk mengelola pikiran, itu lebih kepada memetakan pikiran-pikiran, bagaimana cara kita mengatur pikiran kita supaya memilih apa yang mau ada di kepala kita supaya lebih positif dan lain sebagainya gitu. Itu terus habis gitu bersamaan dengan itu juga dapat tawaran yang sangat menarik. Yaitu menjadi instruktur senam di TV. Dengan gayanya ibu-ibu, ayo pagi-pagi Bu, daripada ibu nonton gosip dosa Bu. Olahraga aja Bu. Ini olahraga Bu ya, jangan nonton gosip Bu. Ini
kalau ini sehat Bu. Karena kan kita tuh waktu dulu kan TV-TV kan kayak Jane Fonda gitu kan banyak banget gitu kan aerobik kayak seperti itu kan. Aku bahkan bukan instruktur. Berarti depannya ada instruktur lagi. Jadi tuh ceritanya gini. Ini juga menarik ya senam tuh ya. Jadi karena aku pada saat sedihnya itu, ya akhirnya kita melarikan diri ke stres tuh kemana sih, berolahraga kan, nge-gym. Dan buat aku pada saat itu lagi ada pokoknya olahraga buat aku atau bergerak, dancing, ada kelas-kelas Latin apa segala macam itu aku ikutin karena menari buat aku bagian dari meditasi juga untuk menyembuhkan stres ya gitu ya. Lama-lama kan berotot gitu kan, terbentuk lah badan gitu. Terus temen tuh di Antv nanya, Fen, ada ini nggak instruktur? Lu kenal nggak instruktur gitu? Soalnya gue mau bikin acara senam gini. Aku tuh nawarin teman-temanku instruktur ini si ini, gue suruh casting gitu. Tapi kayaknya nggak ada yang lolos, susah memang. Karena sebelumnya aku pernah bawain acara yang Prima Raga itu kan. Udah kirim tuh nggak ada yang cocok. Terus akhirnya temanku itu bilang gini, ya lu aja deh yang casting gitu. Hah? Gue yang casting? Gue bilang. Tapi berat badan aku masih kurang sekilo lagi turun. Udahlah sana, ya udah aku di kebon ya senam gitu. Oke, gitu. Aku yang keterima ya kan. Duh panik dong ya kan. Saya kan olahraganya peserta belum jadi instruktur. Tapi alhamdulillah aku karena kenal instruktur itu. Terus ya nawar-nawarin, jadi yang aku tawarin itu teman instrukturku supaya jadi ada di belakangku. Kebetulan ketemu lah teman dan dia instruktur. Terus ibunya tuh ada di Perwosi. Perwosi itu apa sih? Persatuan. Coba cari. Wusu. Kok Wusu? Perwosi deh kalau nggak salah. Pokoknya senam deh. Iya. Itu ya. Terus gue udah bilang sama dia, tolong dong bilangin menyokap lo, mohon izin. Gue dapet tawaran TV nih. Mohon bantuan ya kalau saya mulai ngaco. Tolong dikasih tahu. Gitu. Jadi kan senam itu beda banget ya. Kita ngomong ini kiri adalah kanan adalah kiri, otak kan mesti dibalik. Terus sambil gerak sambil ngomong 8 kali ya, 8 kali. Aku kadang-kadang belum 8 udah ganti gerakan. Yang belakang begitu. Cuman karena mereka tahu kondisiku. Duh, episode 1 tuh kayak aduh pusing kepala gua. Itu kan demi visual ya, Mbak ya. Harus kayak apalagi senam. Ada retake berarti? Nggak ada dong. Nggak ada ya? Murka banget gue kalau dari Makanya itu dia tuh. Capek. Penasaran gue kalau retake gue dari awal banget dong. Aku rasa di awal episode mungkin banyak instruktur beneran itu mencaci maki diriku ya. Siapa dia Feni Rose? Apa dia malpraktek? Tapi enggak, salah satu wujud aku menghargai pekerjaan dan menghargai profesi instruktur. Jadi meanwhile itu syuting, aku ngambil sertifikasi untuk instruktur. Oh, gitu. Oke. Jadi Zumba sama yoga. Gitulah perjalanannya. Jadi tidak malpraktek. Biar ada kredibilitas di situ. Dan mulai dari sampai orang nanya itu nama senamnya apa ya, pokoknya dance aerobic lah pokoknya ya nama aku. Jadi emang di lagu itu dibikin tarian berapa kali 8. Ada nama-namanya ibu, ini bu gayanya seperti ngulek sambal ya bu ya, kayak kanan kiri bu, dibalas bu. Kenapa dibalas? Karena setiap perbuatan harus ada balasannya. Gitu. Ayo bapak ngapain cuma nonton? Elah pak, ayo ikut senam pak, goyang pinggulnya kiri, bagus. Ibu singkirin dulu bu mejanya bu, takut ketendang ya. Selain senam, selain tadi tagline yang terkenal dari Mbak Feni Silet, ada satu lagi adalah Senin Harga Naik. Iya. Itu tagline bukan dari aku cuma bacain doang. Ya tapi kenapa disangkut pautkan sama Mbak Feni Rose? Karena erat cara banget membacakannya, intonasi dan artikulasi. Kayak gimana? Silakan hubungi nomor di kantor marketing kami dan jangan lupa Senin Harga Naik. Jangan lupa dengan senyum ya. Itu kan ada antara reward and punishment di dalam kata itu ya. Senyum tetapi ada ancamannya. Senin harga naik. Lewat dari itu Anda dapat harga yang naik gitu ya. Itu kan sebenarnya sebuah apa ya? Bahasa yang memang bahasa yang persuasif sebenarnya. Iya. Senin harga naik. Sampai jumpa di lokasi. Tekanan-tekanannya itu kayaknya sih yang membuat orang. Dan setiap Sabtu Minggu lagi-lagi Sabtu Minggu selama berapa tahun itu program acara perumahan itu hampir seumur anak aku. Karena itu hadirnya pada saat aku habis ngelahirin 15 tahun. Gokil.
Setiap weekend itu syutingnya tuh Mbak ya? Gimana nggak orang terbrainwash ya kan. Dari mulai rambut aku tinggi, agak kempes sedikit, sampai udah males nyasak nih. sampai udah malas, udah kempes. Dari roknya mini dikit, ya agak panjang. Nah. Kayak kelihatan lengan, sampai udah panjang. Itu 15 tahun. Ke Rumpi gimana Mbak? Rumpi itu, nah pada saat habis dari silat itu ya, aku kan pengen cepat-cepat segera bangkit tuh. Segera bangkit lagi, gimana caranya gitu. Ibuku udah bilang gini, aduh kamu tuh kalau habis kena masalah gini harus sabar-sabar lah. Paling gak 2 tahun lah kamu baru bisa maksudnya kembali lagi gitu. Iya. Aku bilang kan gak percaya kan. 2 tahun, lama banget. Cicilan aku masih terus ada nih berjalan ya kan. Tapi alhamdulillah dari acara Motivatok, terus itu siaran radio itu kan ada pemasukan rutin lah radio, terus habis gitu senam itu ya walaupun nggak panjang juga, cuman berapa episode ya, tapi ada lah. Terus dapat tawaran di Kompas TV, A Day With. Nah itu adalah talk show juga yang deep, yang kita seharian emang ngikutin dia, ada di mobil apa segala macam. Jadi itu deep talk itu, cuman di tengah jalan sudah mau ganti konsep apalah segala macam. Dari situ terus masuk itu Rumpi. Rumpi itu jadi dipanggil aku sama programmingnya Trans TV. Terus dia bilang, lu bikin program deh gitu. Lu bikin deh konsep apa gitu, talk show apalah gitu. Terus ya udah. Konsepnya dari Mbak Fendi berarti? Konsepnya dari kita. Waktu itu ya ini dia timnya yang pertama. Kita ngerekrut tim ya untuk diskusi mau bikin apa gitu. Akhirnya benchmarknya waktu itu Wendy Williams. Dari Wendy Williams kan memang dia kan lebih gitu ya ke talk show, tapi ke ya infotainment talk show lah gitu intinya. Itu terus habis gitu ya mau tim produksi, habis itu kita kerjasama tim produksi, itu diskusi lagi sih, kita olah lagi sebenarnya dari konsep yang di ini berjalan, terus dievaluasi lagi. Pokoknya itu sebenarnya proses sampai menemukan bentuk yang seperti sekarang itu tuh masih proses juga sampai sekarang gitu ya. Itu sih Rumpi. Udah berapa lama sampai sekarang Mbak Rumpi? Ini jalan tahun ke-7. Ke-7 ya, gokil. Ada Rumpi yang apa namanya? Rumpi jalan-jalan. Rumpi jalan-jalan? Rumpi vacation. Iya. Oh, itu masih? Masih, tapi ini karena pandemi jadi kita jalan di tempat gitu. Nah ini ngomongin Rumpi menarik nih Mbak, karena kan selain lagi tadi kan Mbak bilang infotainment talk show gitu kan, Mbak mengundang banyak bintang tamu. Iya betul. Iya, banyak drama-drama yang terjadi di situ. Dari yang datang kapok, dari yang nggak mau, tiba-tiba jadi sering, ya macam-macam sih. Dari mulai yang datang sebelum menikah dia datang, dia nikah dia datang, dia cerai dia datang, dia kawin lagi dia datang, dia cerai lagi dia datang. Oh, langganan. Iya, pokoknya dari setiap perjalanan. Kayak terapi ya di situ ya berarti ya. Gak tahu. Ya mungkin karena 7 tahun tuh ternyata dalam kehidupan orang tuh banyak sekali yang terjadi dalam kehidupan mereka. Itu kan Mbak Fendi kan ngelihat orang yang sama dengan masalah yang berbeda terus gitu kan. Sampai kayak gila nih orang, gue sebel banget sama kerjaan ini, pernah gak sih? Kayak muak banget gitu. Enggak. Malah jadi senang gitu. Muak kalau dalam hal menginterview, bertanya, mendengar orang sharing ceritanya, aku nggak pernah muak dengan itu gitu. Tapi kan banyak masalah yang terjadi, drama-drama itu gitu kan. Ngaruh ke Mbak Fendi gak sih? Apa nikmatin aja dramanya? Drama apa nih maksudnya? Drama-drama mereka. Drama mereka kan gak ada hubungannya sama aku. Aku tidak ikut bermain di dalam drama mereka. Kalau yang terlibat sama Mbak Fendi itu memang. Tapi memang benar sih. Karena kalau kita misalnya ada wawancara terus habis itu ceritanya tentang kesedihan atau ceritanya tentang pertengkaran, itu kan kadang-kadang aku percaya dengan energi ya. Kadang-kadang kita kebawa gitu, sedih tuh kebawa gitu kan, yang namanya empati dan simpati gitu kan. Kita jangan sampai kita boleh bersimpati, tapi jangan sampai kita ikut merasakan, karena nanti berpengaruh ke kita gitu. Gitu. Jadi ya kadang-kadang sih pernah ada yang sampai nangis sedih gitu, ada gitu, atau yang berantem tuh kayak panas ya kan, ikut panas. Jadi memang itu latihannya adalah bagaimana kita tetap membuat jarak antara kita sebagai interviewer dengan Anda. Walaupun saya bersimpati, saya mengerti apa yang kamu sampaikan, saya memahami gitu. Tapi
jangan sampai gua tahu banget rasanya. Jangan. Karena ya kalau takutnya ketika begitu terus kita nanti seolah-olah dianggap memihak gitu atau dianggap ya itu juga sesuatu yang apa ya, yang harus dijaga ketika kita wawancarai 2 orang yang berseteru. Kalau bisa ya kita tetap menjadi orang yang netral supaya ini cerita apa ya ini. Tapi kan kita tetap harus cross check, tetap harus tanya gitu kan, supaya sebagai bentuk klarifikasi. Ini dia ngomong gini, menurut lo gimana gitu kan. Dan sebaliknya. Tapi kan itu juga seni tersendiri ya. Sama ketika bawain Formula One dulu juga sama. Dulu tuh Ferrari sama McLaren tuh kan ini banget ya. Ya bukan gontokan, rival berat dan memang fansnya kan 2 kubu ini kan yang militan semua. Militan gitu. Aku merasa berhasil ketika kubu Ferrari menganggap aku McLaren menganggap lu Ferrari pasti. Oke, aku adil. Dan mereka nggak tahu aku tuh sebenarnya senengnya sama pembalap siapa tuh, mereka nggak tahu. Nah itu kalau Rumpi masalah-masalah yang terjadi gitu kan, drama-drama yang melibatkan Mbak Feni gitu kan, itu pertanyaan-pertanyaan yang terkesan emang ngejar si narasumber emang kemauan TV berarti? Ya itu kekepoan aku lah. Aku kan, tapi memang tergantung kan, misalnya tim kreatif dan riset, mereka kan memang meriset gitu ya. Karena begini, ya memang ada satu momen atau satu masa di mana kita tuh emang pengen tahu lu bener atau lu jujur atau enggak gitu, atau lu ngomong begitu dasarnya apa, ada faktanya atau asumsi lu doang gitu. Karena jangan sampai, karena aku tuh menghindari jangan sampai ini terus jadi kayak apa ya. Kalau gosip tuh kan kita berasumsi sendiri, berpersepsi sendiri, diolah-olah sendiri. Kalau bisa itu dikurangin, sehingga pada saat dia bercerita pun kita pastikan dulu yang lu omong ini fakta atau itu cuma asumsi lo atau itu doang. Kan lu ngomong begini tapi yang lu lakuin begitu. Maksudnya yang benar yang mana, yang lu omongin apa yang lu lakuin. Kayak gitu-gitu ya. Jadi suka gatel tuh yang kayak gitu-gitu tuh ya. Kan itu mungkin jadi terintimidasi kayak. Jadi aduh gua enggak bisa. Aduh rempong ya. Karena kan ada beberapa tamu yang marah, Mbak. Ya kan? Emang ada yang marah ya? Iya. Marah sih. Marah tapi abis itu balik lagi. Enggak, marahnya tuh di depan TV doang apa emang di belakang? Yang mana coba sebut nama? Musdalifah? Itu beneran? Musdalifah ya. Beneran marah gak sih dia? Marah, tapi abis itu sesudah itu kita ketemu lagi dan wawancara lagi. Gitu. Oh, tapi marahnya emang beneran marah? Pada saat itu. Jadi kalau Mbak Mus tuh karena kita kenal udah lama juga ya, Mbak Mus mungkin marah pada saat itu karena ada satu pertanyaan itu gitu ya. Dan itu pun juga ya kita nggak tahu ya, kadang-kadang kan orang bereaksi itu kondisinya lagi apa atau posisinya lagi apa, sehingga pertanyaan yang sama bisa jadi diterima itu udah jadi beda reaksi emosionalnya gitu. Ya buat aku sih itu juga hal yang aku pelajari, bahwa yang kita harus lihat-lihat juga gitu. Kondisi berubah, pertanyaan yang sama belum tentu akan direspon dengan cara yang sama gitu. Kalau buat yang aku sih tetap menjadi sebuah pelajaran. Kalau yang marahnya pura-pura siapa, Mbak? Ada nggak sih selama ini? Marah ke aku nggak ada yang pura-pura. Atau mereka, yang dramanya di situ pura-pura antara? Enggak, mereka kayaknya nggak ada yang pura-pura ya. Ada yang pura-pura nggak sih, Kinan? Nggak ada. Ada yang sampai di commercial break dia tetap berantem satu sama lain ya. Oh iya? Ada. Tapi itu profesional, begitu kamera roll dia marah tapi bisa tahan tuh. Oh keren, ada tuh, juga. keren. Atau kalau misalnya walk out itu, tapi mereka sudah ngomong sih, mereka ngomong, nanti kalau lu ngundang ini, gue walk out ya, oke. Gimana? Jadi misalnya dia lagi berseteru nih, ya, terus kita si datangin, gitu. Terus kita waktu itu dulu kita seringnya gitu dulu ya. Dulu banget, sekarang sudah enggak. Misalnya lagi berseteru nih A sama B, kita wawancara B, ya kita datangin si A-nya. Dadakan dia nggak tahu nih. Si A nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kan karena mereka sudah tahu acara aku sering begitu, gitu ya. Jadi dia udah ancang-ancang. Dia udah ngomong, gue nggak mau ya didatangin ini. Tapi begitu ada ya si itu. Lu kalau ada dia datang, lu mau ngapain? Kalau dia datang, gue mau walk out. Oke. Ya kita hargai kalau dia mau. Dia nggak mau ketemu kan. Tapi kan dia mau menjawab pertanyaanku. Ya, itu siapa Mbak dulu, Mbak? Lupa. Kayaknya ada beberapa yang seperti itu ya. Ada beberapa yang dia pokoknya gue nggak mau ketemu ini. Ya udah. Ada yang kita masih mencoba ya, misalnya, lu sebenarnya sama itu gimana sih? Dia udah ngomong, gue kok pokoknya nggak mau ya ketemu ini ya. Udah oke, kita tanya di studio. Lu kalau sama itu sebenarnya gue nggak ada apa-apa. Jadi kalau ketemu dia gimana? Ya biasa aja. Bener biasa aja. Lu kalau ketemu gimana sekarang? Ya nggak apa-apa, biasa aja. Bener ya. Oke masuk. Tapi kebanyakan dianya nggak tahu. Kebanyakan. Apa udah tahu? Oh ya. Kalau di awal-awal itu sih kita memang benar-benar nggak tahu. Lama-lama. Tapi kalau yang sekarang nggak pernah lagi kita adakan yang seperti itu. Karena udah ketebak banget jalannya.
Bukan karena lelah ya aku. Aku sport jantung. Aku deg-degan. Kita udah nggak lagi karena memang takut, karena itu acara live ya. Takutnya perseteruannya kemudian kata-katanya nggak terkontrol kan, ya itu lagi kita kembali pada aturan yang melindungi kita. Berarti gitu. bisa dibilang Rumpi itu semua nggak ada settingan? Kita nggak pernah ada settingan. Nggak pernah ada settingan? Aku nggak pengen ada settingan. Bahkan aku nggak pengen ada gimmick. Karena ya itu salah satu prinsip aku ya, maksudnya gue nggak suka nih lo. Maksudnya gimmick oke lah kalau gimmick cuman buat pemanis, gimmick yang lucu doang, tapi bukan ini. Tapi kalau udah lu gimmicknya kepanjangan, gimmick lo lebih panjang dari talk show-nya, lu kayak salah acara deh. Tamunya dianggurin aja. Ya maksudnya karena memang kita beda konsep, memang konsepnya bukan itu gitu. Iya. Ada nggak sih yang dari TV-nya konsepnya gini dan Mbak Feni menentang konsep itu? Misalnya Mbak Feni coba ini yuk atau ini yuk gitu. Nggak mau Pernah nggak sih? Oh bukan, maksudnya dari tapi itu kan semua memang tergantung diskusi ya. Semuanya itu didiskusikan gitu. Jadi kalau misalnya ada dari kreatif Trans TV bilang ini ya konsepnya gini. Tapi kan aku ya itu tadi kan kita harus saling kontrol sama-sama gitu untuk ini nanti gini nggak, gimana caranya ya, artinya intinya adalah gini, tujuan kita apa gitu, ini ada apa, nah gimana caranya supaya kita bisa sampai ke tujuan itu tapi tetap aman selamat nih, itu tetap didiskusikan gitu loh. Menurut Mbak Feni kenapa acara seperti itu tuh masih sangat laku, Mbak? Oke, jelaskan seperti itu. Seperti itu apa? Kehidupan pribadi orang sampai sedetail mungkin tuh semua orang mesti tahu se-Indonesia gitu kan. Coba buka Instagram, cek follower Lambe Turah. Iya. Sekepo itu orang sama kehidupan pribadi seseorang ya. Anda kepo nggak? Enggak sih. Sama kehidupan saya? Enggak. Tapi tadi sih ngecek-ngecek. Karena mau ketemu. Gua aja bingung nih. Gofar mau wawancara gue. Terus gue buka dulu Gofar yang lagi trending. Berita Gofar 100. Revisi itu, direvisi, salah itu. Di umur 21. Lebih parah lagi. Tapi kan dulu Mbak. Dulu. Oh ya. Umur berapa sekarang? 38. 21 ke 38 17 tahun. Jadi sekarang 101 Mbak, nambah 1. Oh. Nambah 1 doang. Ya gitu ya. Maksudnya kalau menurut aku sih menarik, buat aku menarik ya. Di era YouTube channel ini, artis-artis yang punya YouTube channel coba cek. Ada nggak? Ada berapa banyak yang kontennya bukan talk show, bertanya urusan pribadi? Banyak banget. Ya. Banyak banget. Jadi bukan salah aku kan? Benar. Itu bukan sesuatu yang salah sih Mbak. Oke, baik. Iya. Tapi pengen menanyakan kenapa orang tuh sangat suka dengan kehidupan pribadi. Seperti mungkin kalau misalnya ditanya ya sama kayak acara lu mungkin Far. Oke, gue bisa bilang soal kehidupan Mbak Feni, karir segala macam gitu kan. Tapi kita ngomongin soal kayak rumah tangga, dalam-dalamannya gitu kan. Pernah ada yang lu tanya gitu nggak? Gue nyoba melempar beberapa pertanyaan. Kalau misalnya nggak dapet, gue berhenti. Gitu. Karena tapi lu nggak merasa nyaman. Tapi juga ada yang gue kejar banget karena dia temen gue. Dan gue tahu dia pengen ngungkapin itu sebenarnya. Gitu. Jadi gue mencoba itu. Tapi ketika dia dan gue selalu bilang gini Mbak, abis syuting gue selalu ada kata-kata nggak aman nggak mau di-cut, gue selalu open. Iya, selalu open gue. Karena gue menghormati tamu. Nah balik lagi Mbak, itu nggak bakal pernah habis kan. Sampai kapanpun format seperti itu kan repetisi ya, acara TV ya. Berulang ditambahin bumbu yang sama gitu kan, atau bahkan bumbu yang sudah ada tapi dimodifikasi gitu kan. Dan itu akan berlangsung terus menerus. Makanya lama tuh Mbak Rumpi itu 7 tahun. Tapi sempat jengah gak sih soal yang gue mesti tahu banget nih kehidupan orang nih. Mesti jengah gak sih? Sebutkan, jelaskan maksudnya harus tahu banget kehidupan orang. Iya, tadi kan nanya sama orang. Iya. Kayak contoh misalnya pernikahan atau perseteruan antara A dan si B gitu kan. Jadi gini, itu juga sebuah proses ya. Ketika dulu di Sila tuh gue pernah tuh ada satu titik yang gue
bertanya gitu. Bukan bertanya, itu ada satu kasus yang lagi rame banget. Terus kita beritain lah, semua infotainment beritain. Bahkan bukan cuma infotainment yang beritain, TV berita pun memberitakan. Dan TV berita adalah yang pertama yang memberitakan. Cuman yang kena maki infotainment tentu, oke? Dan gue, karena muka gue. Ada yang bilang yang Feni Rose, honor lo seberapa sih bila dibandingkan dengan dosa gibahnya? Iya. So, gue tuh waktu itu sempat berpikir sampai gini, apa ya sih yang gue lakuin ini benar-benar apa ya gitu, karena ini memang menyangkut kehidupan pribadi orang dan nggak mudah buat orang itu ketika itu terekspos walaupun dia public figure, tapi itu adalah sesuatu yang pasti berat lah dihadapi oleh mereka gitu. Tuh gue sampai itu buat gue pergulatan batin sekali waktu itu. Nah dari titik itu kemudian bermasalah tuh silet gitu, sampai akhirnya gue meluruskan ini gue, value dan niat gue, dan ini cara pandang gue terhadap pekerjaan gue. Pada saat gue udah nggak di silet, gue melihat presenter infotainment masih ada, acara infotainment masih ada, masih memberitakan itu juga. Semua itu tetap berjalan walaupun gue tidak di situ, gitu. Terus gue bertanya, so kenapa gue dikasih porsi itu, dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bawain acara infotainment, dan pada saat itu gue ngerasa memang infotainment gue tuh benchmark gitu kan. Ya pokoknya orang kalau udah aduh silet gitu, kayak silet masuk nominasi Panasonic Awards gitu. Kayak udah aduh gitu kan, kayak ya udahlah susah lah gitu. Aduh share-nya di jam segitu, aduh share-nya susah lah dikalahin silet gini-gini gitu. Kayak gitu-gitu dulu tuh. Berat tuh ya. Ya itu kan kayak kita kayak dikasih ini diizinkan untuk bawain itu dan besar gitu. Terus aku berpikir kan, apa iya ini dosa memang? Kalau dosa kenapa diizinkan? Terus apakah benar bahwa ini yang namanya kita itu sengaja dikasih nikmat dan dibiarkan, padahal itu sebenarnya adalah jebakan duniawi gitu kan. Terus aku berpikir terus sampai mengolah, dan akhirnya sampai di Tuhan menciptakan siang dan malam, gelap dan terang, ada jahat ada baik gitu. Setiap komponen pasti ada yang namanya oponen, Mbak. Sesuatu yang bertolak belakang tapi saling menguntungkan. Semuanya saling berpengaruh dan itu membuat perputaran itu kan. Jadi aku berpikir bahwa ya berarti pasti aku punya fungsi di situ. Aku punya fungsi. Tetapi kalau punya fungsi berarti aku harus menjalankan itu dengan sebaik-baiknya untuk tujuan yang bermanfaat. Kan gitu. Jadi bukan sekedar cuman sampah doang gitu. Yang tujuan lo apa sih? Nanya-nanya tuh tujuan lo apa gitu. Poinnya apa sih lo nanya gitu kan. Jadi itu yang aku benamkan di kepala ketika ditawarin lo ajuin konsep nih Rumpi, itu aku berpikir bahwa terus gue harus ngapain gitu ya. Ketika gue, dan tapi itu berproses juga ya, karena kita kan selalu diuji value kita, niat kita tuh diuji dengan duniawi gitu, yang share dan rating ya, masukan dari si ini, ide ini begini gitu ya. Itu pasti diuji terus. Tujuan gitu. Yang bermanfaat itu tuh bermanfaat tuh gini. Kayak gimana? Macam-macam. Salah satunya adalah ketika penonton kita tuh Rumpi itu, penonton kita itu adalah perempuan-perempuan yang mature ya. Mature, granny itu banyak, teen juga banyak gitu. Ibu-ibu seperti saya. Ibu-ibu seperti ibu saya. Dan teen seperti saya. Tintun. Dan saya melihat ibu saya aja lihat ibu saya karena saya ya panutan saya itu ibu saya. Ibu saya itu ketika melihat infotainment itu bukan yang dasar emang di ini sih, bukan gitu, tapi dia gitu tuh. Emang gitu kan namanya kehidupan tuh. Jadi yang dibahas itu adalah kejadiannya itu. Bahwa misalnya kalau menikah dengan begini, lu begini, itu nanti begini. Tahu kan? Jadi lu menikah, pembelajaran gitu ya. Terburu-buru, lu nggak saling mengenal, apa iya bisa? Oh, jadi manfaatnya adalah akhirnya orang mengambil intisari dari omongan itu. Harusnya begitu. Bukannya cuma sekedar maki-maki. Harusnya begitu. Jadi ketika, gue berusaha ketika gue ngobrol itu berusaha untuk, nah ini loh yang kita pelajarin loh. Lu kalau misalnya contoh sederhana, belajar hukum deh, suami istri, ya, bertengkar loh, berantem, istri keluar dari rumah, nggak bawa anak, terus dia ngajuin gugatan cerai, dia akan susah dapat anak. Hukumnya begitu. Kecuali kalau cabut bawa anak. Ya sebangsa itulah. Itu kan ya. Jadi aku tuh berharap bahwa apa yang dialami oleh
para artis ini dengan segala keputusannya mereka ambil dan kemudian ada konsekuensinya gitu. Itu itu yang dipelajarin tuh, itu bukan memaki-maki orang yang mengambil keputusannya, karena setiap orang itu pasti bisa dan mungkin mengambil keputusan yang berbeda-beda, dan ya resikonya ya ada pasti, setiap keputusan pasti ada resikonya, dan harusnya kan itu yang dipelajari. Misalnya ada yang usianya lebih tua terus menikah dengan usia yang lebih muda, pasti kan ada konflik. Lu kan dipertanyakan, lu mental lu kuat nggak sih kalau misalnya lu dibilang lu laki-laki ini gini. Karena pertanyaan Mbak Feni mungkin adalah pertanyaan mewakili jutaan orang di Indonesia ini. Gue pengen nanya nih, tapi gimana ya? Wah, akhirnya dia nanyain nih. Iya. Kayak misalnya, nggak mungkin nih, pasti akan nggak lama deh ini pernikahannya. Dia mau duitnya doang pasti nih gitu. Kita tanya itu kan, lu ada tuduhan gitu, dan itu kan lu harus siap. Kalaupun dia bukan terkenal, tetangganya kan mungkin akan begitu. Iya. Tapi kan itu akan mempengaruhi dia. Ada gak sih yang direm banget, anjing menurut gue gatel banget tapi gue rem gitu, pernah ada kayak gitu? Oh iya sih? Sering, sekarang malah lebih sekarang tuh saya terlalu banyak remnya sampai kadang-kadang saya bingung gue tuh ngomong apa sih. Berarti orang yang tamu yang sangat adiksi sama spotlight, makanan Mbak Feni banget dong. Kayak sensasi adalah jalan ninjanya gitu. Makanan Mbak Feni banget dong, karena gampang nguliknya ya. Itu bukan kalimat yang tepat kalau menurut aku. Jadi apa? Kalau orang dengan sensasi itu maksudnya gimana dulu? Maksudnya kalau banci dengan spotlight, karena kadang-kadang gini loh, ini beda ya antara orang yang cari sensasi spotlight, dia kan akan bertingkah yang nggak keruan ya, yang nggak tahu itu bener real atau enggak gitu. Tapi ada juga yang orang memang datang itu dia untuk bercerita versinya. Oke. Jadi kadang-kadang karena mereka adalah public figure, berita kan melintir kemana-mana, melintirlah kemana-mana. Dia ngomong di Instagramnya melintir lagi tuh berita kan gitu. Sehingga dia perlu datang ke acara yang live, yang tidak diedit, supaya dia bisa ngomong dan omongan gua jangan dipelintir. Itu banyak. Dan dia butuh orang yang bertanya dengan pertanyaan tepat supaya apa yang mau dia sampaikan itu keluar. Itu juga ada fungsi itu, gitu loh. Bahkan ada yang gue mau datang ke acara lo, kenapa? Karena acara lo live, dan itu kadang gue tanya, apa yang lo mau omongin? Gue mau ngomongin ini, oke, poinnya itu ya, oke, gue akan pancing lo sampai lo ngomong itu keluar. Udah puas? Gitu lo udah ngomong itu puas, oke, sekarang giliran gue untuk klarifikasi. Klarifikasinya dia ngomong begini, tapi dia ngomong begini gitu. Ini apa sebenarnya? Karena kebanyakan rata-rata semuanya adalah salah, bukan ya namanya kalau kesederhananya adalah salah paham, tapi bisa jadi adalah mispersepsi atau memang sengaja ya adalah macam-macam. Namanya juga manusia gitu. Rumpi pernah ngundang Aldi Taher nggak sih Mbak? Pernah ya? Ya sering. Oh sering dia? Nisa Sabian. Nguliknya enak gak Mbak? Agak susah. Di awal-awal agak susah karena Aldi Taher itu banyak layernya sebetulnya. Kayak di Photoshop. Balik keceriaan. ya kan dia macam kayak licin gitu, kayak lari ke hahaha gitu. Jadi kita tuh nggak pernah benar-benar tahu. Walaupun dia gue gini, tapi kan sebenarnya orang tuh ya banyak hal yang di dalam yang dia tidak ceritakan yang kita nggak tahu. Tapi ya kalau gue kadang-kadang suka gini, ya oke lah, lu lagi butuh apa? Gue butuh ini, gue yang butuh duit lagi nih, ya gue tepokin. Itu buat gue adalah membantu karena oke, lu butuh ini supaya orang lihat, dengan lo lihat lo apa, menaikin traffic apa segala macam. Kalau gue tuh tujuannya adalah udah kayak gitu, ini tujuan di kepala gue. Satu, gue ingin supaya pemirsa itu tahu lah dari ini, cerita ini tuh lu bisa ngambil apa sih, ini apa hikmahnya apa sih gitu. Kalau bisa disariin, gue sariin. Kalau nggak keburu durasi. Gue mencoba untuk mensarikan supaya itu menjadi netral gitu, karena setiap orang tuh pasti akan mengambil keputusan, dan keputusan itu selalu ada resikonya gitu. Tapi udah sebaik-baiknya gue berusaha, walaupun kadang gue suka terlena, lupa apa, tapi kalau ada hal-hal yang membuat gue tampar, lo ngapain lo begitu, harus ada manfaatnya dong gitu. Itu lagi balik lagi ke situ. Itu satu. Dua, itu tadi, kalau lo emang pengen ini panggung untuk karena lo ini, ya oke, yuk gue tepokin. Lu tinggal ngomong aja, minta tolong sama gue apa. Tapi ya win-win ya. Lu gue tepokin, tapi kalau gue mau tanya ya lu jawab gitu. Jadi artinya ya ini kita di dunia hiburan saling membantu lah. Terus ada lagi yang kadang-kadang ini buat gue adalah sebuah jalan dimana ketika gue bertanya, orang itu baru kepikiran. Jadi ketika gue bertanya, pertanyaan gue itu membuka peta kepikirannya. Satu kemungkinan lagi yang tadinya dipikir gue nggak mungkin nih kayak gini, karena gue kan gini. Contoh
gua itu harus mundur dari dunia hiburan karena dunia hiburan itu dan hingar-bingarnya itu membuat gua ibadah gua menjadi kacau balau. Oke. Pertanyaan gua, emang lu nggak bisa? Lu tetap di dunia hiburan dan lu membenarkan ibadah lu. Kan itu tinggal pengaturan waktu doang. Masa lalu di mana? Itu tuh. Dia diem tuh. Dia diem. Besokannya dia kembali lagi ke dunia hiburan. Terus gue tanya, lo kok kembali ke dunia hiburan? Ya kan gue dengerin kata-kata lo. Kadang-kadang buat aku tuh kayak gitu tuh kayak oh gitu. Oh apa ya? Oh berarti apa yang gue omongin gue juga harus hati-hati. Apa yang gue tanyakan juga. Kadang-kadang pertanyaan gue itu membuat pasangan misalnya berantem. Kenapa? Karena tadinya dia tidak terpikir ada kemungkinan itu dalam hubungan mereka. Pada akhirnya baru lo terpikir kemungkinan itu. Kadang-kadang ada yang, gue nggak mau datang ke rumpi kalau gue pasangan belum kawin, ntar putus lagi abis datang dari acara. Terus gue bilang aja, lah bagus kan? Bagus lah. Kalau putus berarti gara-gara lu datang ke acara gua. Berarti gak segitunya. Ya lu gak ngabisin waktu lama untuk orang yang salah. Ada gak sih Mbak yang benci banget sama nih orang, tapi gua harus tahan mulut gua dan bersikap Nggak pernah benci sama tamu gitu? Atau kesel aja gitu? Ada. Dari enggak jadi ada deh. Enggak sih. Basically ketika pertama kali apapun itu ya, gua nggak pernah. Gue berusaha untuk clean gitu ya. Gue belajarnya antropologi, gue belajarin NLP di mana gue melihat bahwa setiap orang tuh emang peta-peta di kepalanya beda gitu ya. Dan kadang-kadang peta di kepala dia dan kepala gue beda aja. Bukan dia salah, bukan gue benar gitu. Ya emang kita berbeda. Tapi gue pengen tahu gitu. Walaupun kadang-kadang ketika gue pengen tahu dengan pertanyaan gue spesifik dan dia mengeluarkan itu peta-peta di kepalanya, orang-orang yang lain menganggap itu aneh. Karena menganggap gila lu nggak sesuai dengan norma. Tapi buat gue kalau gue tidak menghakimi. Yang menghakimi, karena tugasnya bukan Mbak Feni. Tapi yang menghakimi kadang-kadang sebagian penonton. Dan ketika itu terjadi, ketika sebagian penonton kemudian menghakimi, caci maki dan itu, dari saat itu gue berpikir di kepala gue, reaksi lo mencaci maki bintang tamu itu bukan tanggung jawab gue. Itu dosa-dosa lo, jangan nyuruh gue masuk neraka. Tapi sebagai Enggak. Iya dong. Iya betul. Gue udah berusaha sebaik-baiknya. Terus lo ikut maki-maki karena lo nggak suka dengan jawaban dia, padahal dia jawabannya jujur. Terus lo menganggap Feni Rose masuk neraka. Enggak, lo yang mau maki-maki yang masuk neraka. Bertanggung jawablah pada perbuatanmu sendiri. Hai netizen. Tapi ada part di mana host kayak atau penyiar itu bermain theater of mind, Mbak, di mana kita menggiring orang supaya ke sudut yang kita inginkan. Sebutkan namanya. Ya contohnya kayak yang apa namanya Mbak Feni mengulang-ulang pertanyaan itu kan pengen membuat dia tuh berada di sudut yang Mbak mau. Itu asumsi Anda. Iya benar kan? Karena gue tidak berusaha untuk seperti itu. Karena di dalam niat gue tidak seperti itu. Niat gue tidak menggiring dia apa gitu. Tapi gue murni, kalau gue niat gue murni untuk memahami. Bahkan gue mewawancara ada yang pernah dia terlibat prostitusi. Gue murni sungguh ingin tahu. Penasaran aja ya. Karena gue pengen tahu. Karena buat gue, kalau gue murni betul gue pengen tahu gitu. Lu pasti juga pengen tahu sih. Pastilah. Maksudnya ketika dia mengambil keputusan. Dan pertanyaan off-air tuh lebih menarik ya dibandingkan on-air. Itu dia pernah nih kupingnya masih tetap dengerin secara gue lagi tanyain off-air. Itu mereka wah gitu kan. Tapi buat gue itu menarik karena ya itulah, itu betapa peta-peta di kepala orang tuh sangat-sangat berbeda. Kan pengen tahu kan, ketika lo memutuskan untuk terjun ke dunia prostitusi, pertama kali ketika ada yang datang ke lo, orang yang lo nggak tahu, lo nggak kenal, anta beranta, apa yang ada di kepala lo untuk membuat itu menjadi dari enggak ke iya gitu. Dari mulai dia memutuskan, dari mulai dia melakukan, terus apa yang terjadi sampai tarik lagi ke belakang. Dan itu buat saya ternyata masalahnya tuh gini, kadang kita melakukan sesuatu perilaku itu, di balik perilaku itu ada sesuatu yang mungkin juga dialami oleh kita semua, tetapi dia memutuskan untuk mengambil keputusan itu, melakukan itu yang berbeda dengan kita. Itu aja, tapi di belakangnya barangkali sama. Yang waktu saya wawancara itu, di belakangnya itu kenapa lo begitu? Hanya gara-gara ingin beli handphone. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Tapi kan
Itu kalau jawaban berhenti sampai situ akhirnya gila lu, gila gitu doang kan. Tapi kenapa ada alasan lagi di belakang itu? Tapi kenapa handphone? Kenapa lu harus beli handphone? Karena gue minta dibeliin, gue nggak dikasih. Jadi akhirnya gue gitu. Kenapa penting banget lu punya handphone karena itu? aku bukan punya handphone. Karena aku nggak bisa ditolak. Oke. Jadi ternyata dari kecil itu dia tidak pernah dilatih untuk menerima penolakan. Iya. Setiap kali dia minta pasti dikasih, setiap kali dia minta. Jadi ketika dia semakin besar, baru pertama kali dia menghadapi gue pengen beli handphone, nggak bisa, nggak ada uang, dia nggak bisa mengelola itu. Dan cara yang dia cari, mungkin kalau ada orang yang maksa, ada orang yang nangis, ada orang yang ngambek, ketika dia punya lingkungannya adalah lingkungan yang ya kayak gitu. Gimana pun caranya gue harus dapat yang memberi saran itu kepada kepalanya dia yang petaknya masih segitu di lu bisa nih dapat handphone dengan caranya gini, lu ikut gue aja. Seolah-olah gitu. masalahnya adalah masalah handphone, tapi menurut saya masalahnya bukan masalah handphone, masalahnya adalah dia tidak bisa. Dia stres, jadi berat. Buat dia penolakan itu membuat dia gua nggak enak, berat gitu. Iya. Sedih nggak? Iya. Tapi di TV yang hanya 1 jam dan iklannya panjang, nggak bisa. Itu nggak bisa. Makanya offer lebih menarik. Dan buat gue secara kepertanggungjawaban individu ya, pergulatan gue untuk kalau gue dibeli berkat lalu apa gitu, lo dikasih kesempatan, lo gue cemplungin Feni Rose lo di dunia infotainment, gue harus melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Dan kadang-kadang tuh cobaannya kan banyak ya, tantangannya. Gue kadang lupa, kadang share rating harus begini sehingga kita harus agak begini, harus begini. Itu tuh untuk berpegang di itu tuh kan nggak gampang. Gue berproses, selalu gue bilang gue berproses. Dan gue nggak bilang gue sempurna, tapi ya diniat di kepala gue sih itu. Dan itulah cara gue menata kepala bahwa gue tetap bisa di dunia ini, tapi gue akan lakukan dengan sebaik-baiknya. Termasuk ketika off air, gue bisa tanya, gue dengerin. Apa yang bisa gue omongin, ya gue omongin. Yang bisa gue tanya lebih lanjut. Jadi kadang-kadang gue nggak nasehatin, tapi lebih gue tanya sih. Emang kalau emang kayak gini misalnya, gue tuh harus ke A. Emang kalau lu nggak ke A kenapa? Emang kalau lu nggak ke A kenapa sih? Gitu. Emang kalau ke B kenapa? Pertanyaan. Tapi kadang-kadang pertanyaan itu yang membuka peta kemungkinan di kepala dia kan, yang mungkin sebelumnya dia nggak tahu. Karena dia taunya ya adanya cuman A. Kan ada B, bisa C. Lu pernah nyoba belum? Enggak. Gue kayaknya kalau ke B gini, lu udah pernah emang ke B terus lu gitu? Belum, asumsi doang. Asumsi ya itu. Nah, dari semuanya yang Mbak Feni alami gitu kan di dunia ini, hal yang paling nyebelin dari dunia entertainment tuh apa sih? Gak ada. Masa gak ada? Dunia infotainment saya tidak melihat ada yang menyebelin, karena mereka tidak merugikan siapa. Di dunia entertainment, pola tingkah artis, mereka merugikan siapa sih? Iya. Gak ada. Jadi tidak ada yang menyebalkan dari dunia entertainment atau infotainment apalah itu. Kecuali mereka jahat dan betul-betul niatnya adalah mencelakai orang, baru itu menyebalkan. Tapi di dunia entertainment yang saya temui, mereka nggak siapa. Kadang-kadang mereka sakiti adalah diri mereka sendiri. Jadi buat saya. Dan kadang-kadang orang adiksi sama rasa sakit itu ya. Jadi buat saya kalau di dunia hiburan, mau artis mau koprol, ya udah terserah. Mau kayang, mau apa, buat aku ya memfasilitasi. Dia nggak ngerugiin siapa-siapa gitu loh. Jadi reaksi kita itulah yang menentukan kita itu akan jadi apa. Kita mau ada artis gini, gue sebel banget mani artis, gue benci lu ya, dasar lu, cerai aja deh. Ya yang masuk neraka emang gue. Ya lu yang ngomong lah, jangan ngajak-ngajak gue. Lah bener. Terus dibilang gitu, kamu kan soalnya suka ngomporin. Iya, tugas gua di acara ini ya supaya menarik, ada bagian kompor-komporannya ya kan. Tapi kan gua ada ininya ya. Kalau lu ambil cuman bagian kompor dan lu meleduk, terus gua yang disuruh tanggung jawab. Ya gitulah. Ya, mungkin nggak semua orang mengerti apa omongan gue ini. Tapi please bertanggung jawablah pada kelakuan Anda sendiri. Jangan nyuruh orang masuk neraka gara-gara Anda tidak bereaksi yang baik. Bukan Anda ya, mungkin sebagian dari Anda. Atau mungkin ada sedang khilaf. Ya nggak apa-apa lah kalau khilaf. Jangan sering-sering aja. Sesekali nggak apa-apa lah. Sekali nggak apa-apa. Saya berusaha, karena buat saya yang penting adalah diri saya ini juga ya punya misi, dan itu harus jaga sebaik-baiknya. Bahkan saya sendiri nih kalau ditanya artis ini gini. Gimana? Gitu. Gue tuh berusaha selalu gini. Gitu. Berpikir dulu ngomong.
dia kayaknya ini ya gini-gini ya gitu. Kecuali ada yang jahat. Kalau yang jahat sih gue dia mah jahat aja udah bilang aja, tapi nggak ada. Kayaknya nggak ada. Pernah nggak sih gue? Ada nggak sih yang jahat banget gitu? Pernah Sampai sih gue jelek-jelekin artis gitu? Yang off air ya ngomongnya, bukan yang on air. Ya ada sih kali ya. Nggak, tapi gue sih seimbang ya. Kalau gue menurut gue seimbang. Maksudnya gini, jeleknya di dia tuh misalnya dia tuh ya agak begini. Tapi emang secara kalau dia sebagai ini sih oke lah, keren lah gini. Karena setiap orang tuh nggak hitam putih, orang tuh ada abu-abu, kuning, pelangi, ungu, hijau muda, hijau tua gitu. Berarti dari obrolan-obrolan off air itu tuh banyak rahasia-rahasia banyak mereka. Saking bangga gue tuh sampai lupa ya. Kalau dibilang Feni Rose tahu segalanya, ya tapi saya itu udah lupa karena yang saya inget itu harus ada banyak banget. Gue tuh suka lupa. Kadang-kadang gue tuh parahnya gue adalah gue cerita tapi lu jangan bilang aduh gila gue gimana cara ngingetnya ini, mana yang gue inget mana yang enggak. Akhirnya gue lupa semua. Terus mereka suka gini, iya kan gue udah pernah bilang sama lo, aduh yang mana? Ingat, ya karena gue orangnya adalah sebenarnya orang yang menjaga rahasia banget. Iya kan? Iya. Gue tuh menjaga rahasia banget. Bahkan ada orang yang berusaha mancing gue spill. Tapi gue bilang, lu ngapain lo ngomong ke gue? Maksudnya dia lagi acaranya, bukan acara, lagi di luar acara gue. Terus dia kayak spill orang lain. Tahu nggak? Itu kan gini. Coba aja lo tanya gini. Tapi orang ini punya kaitan dengan orang yang dia ceritain. Gue cuma gini dong. Maksud lo apa? Gue nggak suka digituin. Gue nggak suka dijadiin pion untuk rencana lo, apapun itu, untuk menjatuhkan lawan lo. Gue nggak dibayar lo untuk itu. Kalau dibayar? Nggak mau. Jahat karena itu. Maka itu sesuatu yang jahat nggak mau. Nggak mau, jahat dong. Kecuali kalau itu berita udah sebar terus kita klarifikasi. Itu beda hal. Itu beda hal. Tapi kalau membuat sebuah berita dan Mbak Feni jadi medium gitu kan? Gue jadi pencetus awalnya nih. Jahat. Mendingan yang dia omongin itu gue tanyain langsung ke orangnya off air. Si dia bilang begini. Benar. Wah kampret orang. Gue cuma denger ya. Maksudnya dia ngomongnya begitu. Gue nggak tahu mungkin maksudnya apa. Tapi gue tanyain lo langsung. Kalau gue deket gue tanyain. Kalau enggak ya mungkin gue lupa. Ya gue nggak inget deh. Ya makanya aku punya tim riset. Ya mereka yang riset, saya mah ya. Ya udah. Gue sampai bilang sama tim riset gue, lu jangan berasumsi gue tuh tahu segala hal. Gue nggak tahu apa-apa. Kalian ya riset, gue baca riset lo. Oh gini, oh ya gitu. Benernya nih. Iya. Baru ditanyain. Asumsi lo apa? Oke, asumsi lo nanti itu yang akan diuji ya. Bener nggak asumsinya gitu. Karena ini adalah sebuah proses pekerjaan, ini sebuah proses yang sangat kita harus menjaga trust bintang tamu. Kita harus menjaga ini tetap panjang, tetap menarik juga. Gue harus menjaga value gue, tapi di situ juga gue harus tahu TV ini harus tetap menarik gitu. Menjaga balance di situ tuh. Di tengah kemudian kalau kadang-kadang lo juga ya nggak selalu sempurna, kadang-kadang lo buat ini terus kemudian dicaci maki fansnya ini, itu, aduh, lo lihat daftar blog gue di Instagram banyak. Nah, Mbak Feni, kalau misalnya dunia infotainment dan talk show Mbak Feni itu memudar gitu kan, kira-kira tuh Mbak Feni tuh akan bikin apa nih? Atau gue bakal tahu nih 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan tuh gue bakal ngapain? Aku dulu pernah berpikir bahwa gue akan menjadi trainer NLP, atau gue menjadi guru public speaking gitu. Tapi gue pikir kalau gue nggak memulai sekarang, gue nggak punya jam terbang yang cukup banyak gitu ya. Artinya gue harus dari sekarang gue harus memulai. Gue kadang nggak tahu memulai dari mana gitu. Jadi gue masih agak gamang dan nggak berani karena itu dunia yang baru. Nah sekarang gue kerjain yang bisa disambi itu dan dalam menjalankan bisnis. Gitu. Jadi bisnisnya adalah semprot-semprotan ini. Apa namanya? FR Essential. Feni Rose Essential. Disinfektan multipurpose, disinfektan dengan alkohol food grade dan essential oil ya. Jadi, ini apa nih? Aromanya aroma apa? Aroma silet tuh. Besi-besi gitu. Lavender untuk membuat tenang ya. Kalau Anda tenang, Anda tak sadar, ada cerita segala hal. Itu salah satunya. Maksudnya belajar lah berpikir bahwa ya. Karena aku pada dasarnya juga nggak bisa diem. Aku nggak pernah tahu ya. Tapi dari ketika silet berhenti mendadak, terus aku kayak kaget gitu ya. Di situ aku sebenarnya belajar banyak
sekali. Ya itu harus punya plan B, plan C, plan D. Jangan nunggu sampai terjadi, sampai keadaan memaksamu berubah baru kamu berubah, tapi kamu harus berproses dari sekarang gitu. Selain bisnis ini apalagi Mbak yang dipersiapkan ketika ada kekagetan, wah gue nggak dipakai lagi nih? Ya investasi ya, properti, kemudian juga ya tabungan untuk plan-plan apa-apa itu juga lebih dipersiapkan lagi gitu. Walaupun dulu juga dipersiapkan. Dari situ aku tahu ya bahwa kita di dunia hiburan ini kan kita nggak punya pensiun. Betul. Kita harus punya dana darurat tuh berapa bulan gitu disiapin supaya kita tetap bisa survive sesuai. Jadi dana darurat itu sesuai dengan pengeluaran kita sebulan, termasuk cicilan-cicilannya gitu ya. Itu sih. Terus apalagi ya? Iya bisnis sih sebenarnya. Sama bikin vlog juga dibuat. Ya, tapi masih arahnya masih sedang dirabah ya kemana gitu. Nah kadang berpikir yang sekarang ini di YouTube lagi bikin apa Mbak? Sama talk show juga? Iya. Okay. Ada bintang tamu nih dari Rumpi. Menarik nih, yuk mau ngobrol di vlog aku gitu. Karena enaknya karena kalau di vlog aku kan durasinya lebih bisa panjang gitu. Terus pertanyaannya, dan dia lebih bebas. Dia mungkin kadang-kadang mereka lebih bebas cerita juga. Terus aku bisa bertanya hal-hal yang kalau di TV aduh nih kurang komersial nih pertanyaannya gitu kan. Bisa ditanyain ke YouTube gitu loh. Gitu. Kalau ada orang-orang yang menganggap ya TV itu beda sama YouTube. Kalau di YouTube lu kan bisa ngomong kasar suka-suka lo. Kalau buat gue ya elah, orang-orang kayak gitu tuh kadang-kadang justru yang memaki-maki TV katanya nggak berkualitas, tapi lu punya YouTube tapi omongan lu kasar semua. Yang masuk neraka gue. Itulah gue tuh kadang-kadang suka ketawa sama orang-orang tuh yang suka kayak gitu ya. Yang ngecengin TV. Ngecengin TV, ala program lo, acara lo apa sih nggak berkualitas. Terus lo bikin YouTube channel, isi YouTube channel lo kalau nggak seksis, pelecehan, prank-prankan, ngomong-ngomong kata kasar, kotor. Terus lo bilang acara gue nggak kelas. Ya gue ketawain aja sih. Tapi kalau gue pribadi sih Mbak, YouTube gue tuh sering ngomong kasar kalau di otomotif. Oh, ups. Nggak apa. Ini mungkin insight baru buat Mbak Feni. Gue tuh merasa banyak orang yang gini. Kalau terbiasa lu ngomongnya kasar kan bukan kasar Mbak ya. Kadang-kadang kasar sebagai ekspresi atau sebagai tanda ganti titik dan koma. Bagi gue anjing dan bangsa tuh kayak titik dan koma. Ya. Kalau ngobrol sama teman atau yang kita memang sebelumnya udah akrab, gitu. Nah, beda di otomotif nih. Kan punya channel otomotif. Gue juga baru tahu dari tim gue yang melihat dari komen-komen. Ternyata gue tabiatnya kayak gitu. Kalau gue puas sama bengkelnya, gue kan ngomong anjing bangsat. Tapi kalau gue nggak puas, gue kan ngomong sopan banget. Aneh banget. Jadi dia menilainya. Jadi gue tuh menilai lagi, oh Gofar sopan gak nih? Nah ada beberapa bengkel yang mengharap lo anjing bangsat ya. Kita harus dianjing-anjingin nih sama Gofar nih hari ini nih. Itu kan beda maksudnya. Beda sih. Ya itu lagi kembali ke apa gitu. Iya karena banyak orang yang memaksakan pengen terlihat bad boy gitu dengan ngomong kayak gitu. Kita kelihatan lah banyak orang dipaksakan pak enggak gitu. Ada kan? Banyak yang aslinya dia nggak kayak gitu. Iya ada. Atau dulunya dia nggak kayak gitu tiba-tiba. Gue lebih ke arah gini loh. What's the point? Poin lu apa sih gitu? Kalau lu punya poin, ya oke. Kalau lu nggak ada poinnya gitu, hanya sekedar soalnya kalau gue kayak gini tuh kayaknya viewers gue banyak. Terus lu ngatain TV acara gue jelek. Tapi itu kocak sih. Fenomena YouTube lebih dari TV tuh menurut gue tuh agak kocak sih. Karena menurut gue apapun medianya semua tuh akan seru kalau berkolaborasi atau merambah medium lain. Kayak misalnya gini radio Mbak, katanya ada podcast yang podcast itu datang untuk membunuh radio. Enggak, ketika radio bisa berkolaborasi dengan podcast itu sesuatu yang menyenangkan menurut gue. Iya. Gue setuju sih. Banyak yang bilang gitu. Oh TV tuh dunia TV udah mati nih. Sekarang semua orang larinya ke YouTube gini-gini. Gue bilang enggak. Kita saling menguatkan dan berkolaborasi. Karena kadang-kadang iya kan TV sekarang semua materinya konten-kontennya dari YouTube. Iya, gue bilang. Dulu Atta keluarga Gen Halilintar itu dia juga sudah buat YouTube, tapi kemudian kan diekspos tuh disilet banyak ya. Itu padahal gue udah nggak disilet loh. Gue masih baik gue omongin. Kalau gue sih kalau fakta aja gue omongin, masalah.
Diekspos kemudian orang jadi lebih banyak, akhirnya mereka subscribe. Dan seterusnya kehidupan Atta itu tidak cuma di YouTube tapi kemudian diangkat di TV, sehingga aku rasa itu semua akhirnya menjadi komplementari gitu ya. Dan banyak juga kok youtuber yang ketika dia diberi acara TV ya mereka tetap ambil itu, dan pertanyaannya kenapa lo ambil ya, lebih enak duitnya di TV. Walaupun ada kemungkinan dapat gedenya juga di YouTube, tetapi apa? Bedakan antara lu jadi pengusaha sama lu jadi pegawai. Resikonya ada berbeda. Ketika lu jadi pengusaha ya lu bergantung pada seberapa effort lu. Tapi ketika lu jadi pegawai kerja di TV ya lu bekerja ya lu terima honor. Jadi kan lebih tenang sebenarnya. Betul. Dan sebaliknya lah, menurut aku tuh gak ada tuh TV ya kayak TV YouTube lebih, nggak ada. Itu semua kolaborasi, setuju. Iya, kolaborasi sih penting sih. Ya balik lagi ya, ketika YouTube lebih dari TV, kita lihat YouTube pun trendingnya orang-orang TV semua. Iya. Di program YouTube. Acara TV juga dibawa ke YouTube kan, ditayangin juga, terus itu viewersnya banyak. Jadi ya orang cuma pindah habit nonton aja. Kalau TV kan harus ada jamnya, tapi kalau YouTube kan dia bisa bebas jam kapan berapa aja. Ya itu juga kadang-kadang tuh mungkin share rating buat SC Nielsen, tolong digabungin deh antara yang nonton YouTube sama yang nonton di TV gitu. Kadang-kadang kita ngerasa gila nih, acara gue pada saat wawancara dia viral banget gitu kan, viral ininya misalnya, tapi begitu share rating, nah gue cuma segini. Tapi fair gak menurut Mbak Feni Nielsen itu? Kan masalahnya Mbak, klien kan tergantung sama Nielsen juga nih datanya gitu. Problem di situ kan. Nggak tahu sih, problem apa enggak sih? Aku tuh pernah beberapa kali sih ketemu sama orang Nielsen ya. Ketika pernah jadi tim verifikasinya Panasonic Global Awards kan, yang di tahun-tahun sebelumnya tuh memang berdasarkan Nielsen gitu kan. Kita sering diskusi bertanya. Karena kan namanya Nielsen juga tetap kan dia mengkategorikan kelas-kelas itu, dia ada apa ya namanya ya. Misalnya untuk kelas yang D itu adalah yang orang yang punya apa kayak gitu kan, metodenya apa segala macam kan. Semua ya namanya kalau metode kuantitatif gitu ya kan tergantung metodenya dia gitu ya. Tapi secara umum kalau menurut aku ya, kalau melihat sih kurang lebih dia memang menggambarkan yang hampir hampir sebenarnya cukup ideal. Karena apa? Contoh gampang sekali adalah ketika ada YouTube. Orang bilang, oh acara nggak berkualitas di TV, kenapa lama banyak udah ya? Kita kenapa di TV lama dan banyak itu infotainment itu? Ya karena share ratingnya dia bagus ya kan. Terus lu ada acara YouTube yang subscriber viewersnya banyak, acara apa gue tanya? Ya. Iya, komoditi Indonesia sih kalau nggak sedih-sedihan, drama, seks, hantu. Iya dan kehidupan pribadi orang. Iya, cinta-cintaan. Iya. Kayak gitu. Ya ada segmen-segmen yang acara berkualitas ada. Tapi di TV itu nggak bisa lama karena ya dia harus mengolah gimana caranya supaya yang berkualitas itu pun tetap memiliki nilai entertain gitu kan. Komoditi. Iya. Kalau di YouTube juga acara berkualitas juga ada kan penontonnya. Iya. Tapi kan nggak sebanyak. Perbedaan acara berkualitas apa enggak menurut Mbak Feni apa? Di TV dan itu YouTube. Juga gue gak ngerti acara berkualitas apa sih. Kayak bukan gue yang suka ngomong berkualitas. Smart people. Orang tuh seneng banget dianggap dirinya smart people. Kalau gue mah gue tahu gue smart, gak usah dipanggil gue smart. Lah iya dong. Tapi itu adalah fenomena yang cerdas sekali, bahwa ada orang yang seneng banget di label. Banyak orang kan mengejar label dengan apa ya? Aku labelnya Louis Vuitton, Hermes. Iya sih, orang suka. Bahkan banyak yang trying too hard untuk mendapatkan label itu. Jadinya, dengan cara dia mengikuti hal-hal yang dianggap sebagai berkualitas, tapi tidak berdasarkan pilihan pribadinya dan hasil seleksi pribadinya gitu. Ya nggak apa-apa. Ya kan itu hak mereka. Nggak apa-apa, asal jangan nyuruh gue ke neraka. Lu aja pergi sendiri. Dosa-dosa lo tanggung lu sendiri lah. Dosa-dosa gue ya itu dosa-dosa gue. Gila, mantap. Satu hal yang gue baca dari Mbak Feni selama obrolan berapa kita terus sih? Astaga, baru segitu. Gila, gue belum. Adalah yang pertama, orang ini sangat-sangat diplomatis sekali bahasanya. Yang kedua,
bisa dibilang ngelesnya jago banget orang. Ini orang ngelesnya jago banget, mantep. Masa sih? Mantep. Tapi ngelesnya tuh halus banget, nggak kelihatan ngeles gitu. Contoh. Ya. Contoh yang mana? Aduh, main aman nih Eke, ya kan. Jangan sampai ketahuan gue Ferrari atau McLaren. Mantap, terima kasih Mbak Feni udah main-main kesini. Udah nih gini doang. Iya. Gue yang sekarang ganti yang nanya. Iya. 5 jam nih acaranya. Ini pertanyaan penting. Kenapa lu kepikiran ngundang gue, Gofar? Enggak, yang pertama. Kalau gue lihat tamu-tamu di acara ngobrak. Ngobrak, iya. Cewek-cewek yang lu undang di acara ngobrak membuatku bertanya-tanya. Kenapa lu ngundang gua? Enggak, gue tuh pengen tahu Mbak, ini orang jengah gak sih sama kehidupan artis yang seliwer-seliwer di tiap hari gitu kan. Karena gue tahu obrolan off air tuh pasti lebih tai ya dibandingkan on air gitu kan. Dan gue pengen tahu dari kacamata lu yang dari dulu udah di silet gitu, kayak gimana sih, gue pengen tahu banget gitu. Ya mereka kayak manusia. Ya. Sih betul. Lu juga diplomatis nih. Enggak. Lu gak menjawab pertanyaan sesungguhnya. Kenapa gua? Emang itu? Kenapa setelah sekian lama baru undang gua? Enggak, karena gue pikir gini, TV sama YouTube itu kan bisa dibilang acara YouTube sekarang yang tenar, yang lagi ngetren adalah adaptasi dari TV juga. Iya, semuanya lah. Dari TV pertama kali ya, talk show di TV. Dulu media cuma TV. Udah pasti adaptasi dari TV gitu kan. Nah, buat lo yang sering-sering nanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue personal. Iya. Ini orang sebenarnya gimana sih perasaannya sebenarnya gitu. Gue pengen penasaran aja. Nah, kan tadi udah kejawab. Udah ya? Udah. Gue perasaan gue apa? Tadi kayak gue mencoba untuk mengambil intisari dari semuanya dan gue tidak berbuat dosa akan hal itu. Gimana gue? Iya, Mbak Feni kan tidak berbuat dosa kan? Ya gue berusaha, gue bermanfaat sebaik-baiknya gue melakukan. Walaupun pasti kalau ada orang tersinggung ya itu namanya berarti gue salah ya kan. Tapi gue berusaha sebaik-baiknya. Betul. Kalau masalah dosa atau enggak ya nggak tahu. Yang penting niat gue nggak jahat. Iya itu. Gue pengen tahu itu sih, penasaran gue. Penasaran lo? Penasaran gue. Benar, cuman itu doang. Iya sih. Okay. Berarti sebenarnya intisarinya ada pertanyaan di tengah ke belakang ya kan? Depan lu edit aja lah. Depan terlalu basa-basi agak lama gitu ya. Enggak, gue dari lu sampai sini kan harus, gue pengen tahu prosesnya, penasaran juga. Gue pengen lebih mengenal. Gini, gue tuh manggil orang ke sini Mbak. Salah satunya adalah pengen akrab. Wow. Mencoba lebih mengenal. Gitu. Karena gue yakin kalau kita menemui berbagai macam orang, berbagai macam karakter yang tidak satu tipe, terus gue percaya pikiran gue akan jauh lebih terbuka. Iya. Berarti lu kurang lebih memahami lah apa yang gue rasakan ketika berhadapan dengan banyak tamu dengan banyak petanya. Iya, makanya tiba-tiba out of nowhere datang Feni Rose. Gimana so far selain gue diplomatis, jago ngeles dan defensif. Lu nanya, gue tanya balik, maksud lo? Dia enggak, dia nggak defensif. Dia defensif sekaligus ofensif. Secara bersamaan. Iya, bisa tanya enggak, maksud lo? Wah, tuh langsung tuh. Tuh langsung tuh. Gokil doi. Saya ibu-ibu, walaupun saya kayak gini saya tetap ada sisi ibu-ibu ya. Iya, yaitu deterjen bukan? Salah. Oh, bukan, apa? Sen kiri belok ke kanan. Dan kalau ditegur saya ngegas itu. Ada juga sisi ibu-ibu di situ. Iya. Thank you banget ya Mbak Feni Rose. Terima kasih. Mudah-mudahan gak bosen ya. Iya, terima kasih. Oke guys. Atas pembicaraannya. Oke guys, aku gak tahu deh ini profil penonton atau pendengar lo kayak apa ya. 18-2-35 umurnya, demografi ya? Iya. Sama ya? Sama. Dan 90% cowok. Astaga. Astaga gitu lagi, astaga. Ya oke lah, kalau lo gak ngerti gua gak apa-apa. Karena ya yang penting gue ngerti diri gue lah. Thank you banget Mbak Feni Rose. Mbak Feni Rose boleh gak sih nutup ngobrak Gimana, dengan ala-ala? Ngobrak tuh apa? Kayak lu tagline lu apa? Jadi gini,
Terima kasih yang sudah nonton Ngobrak. Ya, Feni Rose pamit, Gofar Hilman pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya, tapi dengan cara Mbak Feni. Oh, terakhir gue suka ngasih gini, Mbak. Salam jempol kejepit. Tapi dengan enggak, ini Mbak. Tunggu, gue belum kelar. Jempol kejepit itu artinya keberuntungan, Mbak. Oh iya. Merem Jagur yang di kota kan jempol kejepit. Nah di Amerika sana zaman dulu mereka suka kayak gini tuh untuk mengusir roh halus. Iya. Bisa dibaca beneran. Cincin gue juga bisa untuk ngusir roh halus. Kenapa lu pilihnya yang begitu dibanding karena menurut kayak gua, gini? Karena menurut gue ini bagian dari tubuh kita. Oh, iya gitu. Salam ini jempol. bagian dari tubuh orang. Loh, kejepit. salah. Sumanto. Terakhir gini, Mbak, salam jempol kejepit. Keberuntungan, tapi kan memang itu kan simbol-simbol ya itulah kesuburan ya. Iya keberuntungan gitu. Atau gue minjem jari lu deh. Tapi gue ngomong. Tetap dipaksa. Astaga. Baru belum ngobrak, gedubrak. Iya. Terima kasih udah nonton Ngobrak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Feni Rose pamit, Gofar Hilman pamit. Gue yang ngomong deh, salam jempol kejepit. Ayo. Oke, baiklah. Terima kasih yang sudah nonton apa dengerin sih? Nonton. Dengan gaya Mbak Feni dong. Aduh, udah lama gue gak kayak gitu. Coba, tergantung honor gue mah. Iya. Aduh. Tunggu. Pertanyaan terakhir. Ada gak sih yang orang Mbak Feni kayak sama kayak gue? Apa tuh? Kesilet-siletan dong gayanya. Ada gak sih? Atau Mbak Feni bosen gak sih? Hah? Disuruh yang gitu? Bukan bosen, lebih kepada konteksnya apa gitu loh. Iya. Karena kalau memang nggak cocok, konteksnya jempol kejepit. Itu agak bingung gitu menyatukan itu endingnya begitu ya kan? Agak gitu. Ya udah dengan cara Mbak Feni deh. Guanya yang kayak gitu. Iya boleh. Gue kayak soalnya kalau guysnya tuh gue nggak pernah ngucapin terima kasih ya. Ayo udah, gimana? Ada terima kasihnya gak sih gue? Sampai jumpa di episode berikutnya. Nggak gitu ya? Gimana sih? Nggak ada. Oh terima kasih, ada sih terima kasih. Oke, ngobrak. Terima kasih sudah menonton Ngobrak ya. Sudah menonton. Saya Feni Rose. Yeah. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Ngobrak bersama saya Feni Rose. Dan saya Gofar Hilman. Saya Feni Rose undur diri. Gofar Hilman pamit. Salam jempol kejepit. Semua berkumpul di Soke Sekut FM. Gue gak mau pakai salam jempol kejepit. Ya udah gue aja deh. Kejepit aja sendiri.